hanya penghambat karirku. Aku dibuang demi wanita lain. Esoknya, ia bersimpuh di kakiku saat rapat direksi. Maafkan saya, Bu Tiara. Malam itu, langit Jakarta seakan bersekongkol dengan nasib buruk yang sedang mengintai di balik dinding rumah bernomor 8B. Angin menderu kencang, menghantam kaca jendela dengan ritme yang tidak beraturan, menciptakan suara gema yang menyerupai ketukan hantu kelaparan. Di luar, badai sedang mengamuk, memuntahkan amarah alam semesta ke bumi yang basah. Namun, bagi Tiara, badai yang sesungguhnya bukanlah kilat yang menyambar di cakrawala, melainkan sosok pria yang kini duduk di ujung meja makan dengan wajah sedingin pualam nisan. Suasana di ruang makan itu hening, sebuah keheningan yang menyesakkan dada, seolah oksigen perlahan ditarik keluar dari ruangan. Tiara, wanita dengan mata teduh yang menyeratkan kelelahan batin menahun, hanya mampu menunduk. Jemarinya yang gemetar bertaut di pangkuan, meremas kain rok lusuh yang sudah memudar warnanya. Di hadapannya, semangkuk sup ayam yang ia masak dengan penuh kehati-hatian masih mengepulkan asap tipis, namun aroma rempah yang seharusnya menggugah selera kini justru terasa seperti aroma penghakiman. Kevin, suaminya, tidak menyentuh sendoknya sama sekali. Pria itu menatap nanar ke arah mangkuk, lalu tatapannya merambat naik, menusuk tajam ke arah Tiara. Tatapan itu bukan tatapan cinta yang dulu pernah dijanjikan di altar suci, melainkan tatapan jijik seorang majikan kepada budak yang telah melakukan kesalahan fatal. Kevin baru saja pulang, membawa serta aura permusuhan dari kantor yang melekat di jas mahalnya. Kau sebut ini makanan? Suara Kevin rendah, namun getarannya merambat di udara, lebih menakutkan daripada halilintar yang baru saja menggelegar di luar. Tiara memberanikan diri mengangkat wajah. Ada genangan air mata yang tertahan di pelupuk matanya, namun ia berusaha menelannya kembali. Itu sup kesukaanmu, Mas. Aku sudah memanaskannya 3 kali karena menunggu. Brak. Meja makan berguncang hebat. Kevin menggebrak meja dengan telapak tangannya yang lebar, membuat sendok dan garpu berdenting ngeri, seolah menjerit ketakutan. Sup ayam itu tumpah sedikit, menodai taplak meja putih yang selama ini dijaga Tiara agar tetap bersih tanpa noda setitik pun. Jangan membantah. Dasar wanita tak berguna, hardik Kevin. Suaranya kini meninggi, memecah kebisuan rumah. Pria itu berdiri, menjulang tinggi di hadapan Tiara yang semakin menyusut di kursinya. Kevin berjalan memutari meja, langkah kakinya terdengar berat dan penuh ancaman. Ia berhenti tepat di samping Tiara, menunduk, dan membisikkan racun tepat di telinga istrinya. Kau tahu, Tiara, setiap kali aku pulang ke rumah ini, aku merasa seperti masuk ke dalam penjara kumuh. Lihat dirimu. Kevin mencengkeram dagu Tiara dengan kasar, memaksanya mendongak menatap wajah bengis itu. Rambutmu kusam. Wajahmu layu. Bajumu. Tuhan, kau bahkan tidak bisa membedakan mana baju layak pakai dan mana kain pel. Tiara terisak pelan. Rasa sakit fisik di dagunya tidak sebanding dengan nyeri yang mengiris ulu hatinya. Mas, tolong sakit. Batinnya menjerit, namun bibirnya hanya mampu bergetar. Kau tahu siapa yang aku lihat di kantor setiap hari? Kevin melanjutkan, melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga kepala Tiara terhempas ke samping. Cynthia. Dia wangi, dia cerdas, dia berkelas. Dia wanita yang pantas mendampingi seorang manajer sepertiku. Bukan kamu. Kamu hanya benalu yang menempel di hidupku, menghisap uangku, dan mematikan karirku. Kata-kata itu menghunjam dada Tiara lebih tajam dari belati. Benalu. Itukah dirinya di mata pria yang telah ia abdi selama 5 tahun terakhir? Tiara teringat bagaimana ia menjual perhiasan peninggalan ibunya demi modal Kevin merintis karir. Ia teringat bagaimana ia rela tidak membeli kosmetik atau baju baru demi membayar cicilan mobil yang kini dibanggakan Kevin. Semua pengorbanan itu, di mata Kevin, hanyalah sampah yang tak berharga. Mas, aku istrimu. Lirih Tiara, suaranya parau. Aku yang menemanimu dari nol. Dan kau seharusnya tetap di nol. Potong Kevin cepat. Matanya menyala merah, penuh kebencian. Kau menghambatku untuk terbang lebih tinggi. Kau adalah beban. Tanpa peringatan, Kevin menarik lengan Tiara dengan kasar. Ia menyeret wanita itu bangun dari kursi. Kursi kayu itu terguling, menimbulkan suara gaduh yang menyedihkan. Tiara berusaha menyeimbangkan tubuhnya,
namun tenaga Kevin jauh di atasnya. Ia diseret melintasi ruang tengah seperti karung beras yang hendak dibuang. Mas Kevin, jangan. Di luar hujan. Tiara memohon, kakinya tersandung-sandung karpet, berusaha menahan laju tubuhnya. Namun Kevin sudah buta. Hatinya telah tertutup oleh arogansi dan bayang-bayang semu tentang kesuksesan yang ia anggap miliknya sendiri. Pintu depan dibuka paksa oleh Kevin. Angin malam langsung menyerbu masuk, membawa butiran air hujan yang dingin menusuk tulang. Suara gemuruh guntur terdengar sangat dekat. Seakan langit sedang runtuh tepat di atas atap rumah mereka. Kevin tidak peduli. Ia mendorong tubuh ringkih Tiara keluar ambang pintu. Tiara terhuyung. Kakinya terpleset di lantai teras yang licin oleh cipratan air hujan. Ia jatuh terduduk. Lututnya menghantam ubin keras dengan bunyi yang ngilu. Pergi kau dari sini. Bawa semua kemiskinanmu dan jangan pernah kembali. Tiara merangkak, berusaha menggapai kaki celana Kevin. Air hujan mulai membasahi tubuhnya, mencampur adukan air mata dengan air langit. Mas, aku mohon, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Mas, ini rumah kita. Kevin tertawa, sebuah tawa yang kering dan tanpa jiwa. Ia menendang pelan tangan Tiara yang mencoba menyentuh sepatunya, seolah tangan itu adalah kotoran yang menjijikkan. Rumah kita? Jangan mimpi. Ini rumah dinas dari perusahaanku. Fasilitas untuk manajer Kevin, bukan untuk istri kampung sepertimu. Teriaknya, suaranya bersaing dengan deru angin. Mulai detik ini, kau bukan siapa-siapa lagi bagiku. Enyahlah. Blam. Pintu jati tebal itu dibanting dengan kekuatan penuh di depan wajah Tiara. Suaranya berdentum keras, mematikan satu-satunya sumber cahaya hangat yang memancar dari dalam rumah. Seketika, Tiara diselimuti kegelapan total. Hanya ada suara hujan. Hujan yang turun semakin deras, seolah-olah seluruh lautan di langit tumpah ruah malam itu. Tiara terdiam di lantai teras yang dingin. Ia menatap pintu yang tertutup rapat itu dengan pandangan kosong. Tubuhnya mulai menggigil hebat, bukan hanya karena dinginnya udara malam yang menusuk hingga ke sumsum tulang, melainkan karena dinginnya kenyataan yang baru saja menamparnya. Ia diusir, dibuang, dicampakkan seperti sampah sisa makanan yang sudah basi. Perlahan, Tiara memeluk lututnya sendiri, menekuk tubuhnya menjadi bola kecil di sudut teras yang sedikit terlindungi dari tempias hujan. Ia bisa mendengar suara tawa samar dari dalam rumah. Apakah Kevin sedang menelpon Cynthia? Atau hanya menertawakan kemenangannya sendiri? Tiara tidak tahu. Yang ia tahu, dunia ya baru saja runtuh berkeping-keping. Air mata Tiara mengalir deras, menyatu dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Tidak ada isak tangis yang meraung-raung, hanya aliran air mata bisu yang menyakitkan. Rasa sesak di dadanya begitu hebat, hingga ia merasa sulit bernapas. Tuhan! Batinnya berbisik dalam kepedihan yang sunyi. Jika kesabaran adalah ujian, mengapa rasanya seakit ini? Apa salahku hingga engkau biarkan aku diinjak-injak seperti ini? Kilat menyambar lagi, menerangi wajah Tiara yang pucat pasi selama sepersekian detik. Dalam cahaya kilat itu, terlihat jelas guratan keputusasaan yang mendalam. Ia sendirian, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa jaket tebal. Hanya berbalut daster rumahan tipis yang kini basah kuyup, menempel di kulitnya yang mulai membiru kedinginan. Di seberang pagar besi yang menjulang angkuh, jalanan kompleks perumahan elit itu tampak sepi. Tidak ada kendaraan yang lewat. Tidak ada orang yang peduli. Pohon-pohon besar di pinggir jalan bergoyang-goyang diterpa angin. Bayangannya tampak seperti monster raksasa yang siap menelan siapa saja yang lemah. Tiara mencoba bangkit, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Rasa pusing tiba-tiba menyerang kepalanya. Ia kembali merosot, bersandar pada dinding luar rumah yang dingin dan kasar. Ia bisa merasakan tekstur batu alam yang menusuk punggungnya, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan lubang menganga di hatinya. Ingatan masa lalu berputar di benaknya seperti film lama yang rusak. Janji manis Kevin saat melamarnya di bawah sinar bulan. Senyum Kevin saat menerima gaji pertamanya. Pelukan Kevin saat Tiara sakit. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk. Sosok Kevin yang ia kenal telah mati, digantikan oleh monster yang gila jabatan dan harta. Hujan semakin deras, seolah ingin menghapus jejak keberadaan Tiara dari teras itu. Ia memejamkan mata, membiarkan dingin merambat perlahan mematikan saraf-saraf perasanya. Harapannya setipis kabut.
Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke kampung halaman, orang tuanya sudah tiada. Ke rumah teman, ia sudah lama kehilangan kontak dengan teman-temannya karena Kevin melarangnya bergaul. Ia benar-benar sebatang kara di tengah badai kehidupan yang kejam. Namun, di balik keputusasaan itu, ada satu hal yang Tiara tidak sadari. Di balik jendela rumah sebelah yang gelap gulita, ada sepasang mata tua yang tajam sedang mengawasi kejadian itu sejak awal. Sepasang mata yang menyimpan rahasia besar. Sepasang mata yang menjadi saksi bisu atas kekejaman yang baru saja terjadi. Takdir sedang memutar rodanya, perlahan namun pasti. Meski malam ini Tiara harus merasakan titik terendah dalam hidupnya, terbaring meringkuk seperti anak kucing yang terbuang di tengah badai yang tak berkesudahan. Gelap, dingin, dan sepi. Itulah teman Tiara malam ini. Hujan malam itu tidak sekadar turun. Ia menghantam bumi dengan dendam purba yang tak terjelaskan. Bagi Tiara, setiap tetes air yang jatuh ke kulitnya terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk pori-pori, membekukan aliran darah yang memang sudah melambat karena syok. Ia menyeret langkahnya yang gontai meninggalkan pelataran teras rumah nomor 8B. Rumah yang 5 menit lalu masih ia sebut istana kecil. Namun kini telah bermetamorfosis menjadi benteng angkuh yang tertutup rapat bagi dirinya. Tiara tiba di pagar besi hitam yang menjulang tinggi di depan rumah. Tangannya yang gemetar hebat berusaha meraih pegangan pagar. Namun besi basah itu terasa licin dan dingin, sedingin hati pria yang baru saja mengusirnya. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis terkuras oleh tangisan, ia mendorong tubuhnya keluar dari area pekarangan, melangkah tertatih menuju trotoar jalanan kompleks yang sepi. Di luar pagar, dunia terasa jauh lebih luas namun sekaligus jauh lebih menakutkan. Lampu jalan yang remang-remang berkedip enggan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari mengerikan di atas aspal basah. Angin menderu di sela-sela pepohonan, menciptakan suara desau yang mirip bisikan arwah penasaran. Tiara tidak tahu harus melangkah kemana. Ke utara? Ke selatan? Semua arah mata angin tampak sama, gelap, basah, dan tak menjanjikan perlindungan apapun. Kakinya menyerah. Tubuh Tiara merosot perlahan di pinggir trotoar, tepat di bawah pohon mahoni tua yang dahan-dahannya bergoyang liar di amuk badai. Ia meringkuk, memeluk lututnya erat-erat, berusaha menyisakan sedikit kehangatan tubuh yang sia-sia. Giginya bergemerutuk hebat, suara yang terdengar asing di telinganya sendiri. Pandangannya mulai mengabur, bukan hanya karena air hujan yang terus menerpa wajah, tapi juga karena kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hipotermia yang mengintai. Apakah aku akan mati di sini? Batinnya bertanya, sebuah pertanyaan polos yang mengerikan. Bayangan kematian itu terasa begitu dekat dan nyata. Mungkin besok pagi, tukang sapu jalanan akan menemukannya sudah kaku, membiru, menjadi berita kecil di koran lokal tentang seorang wanita tanpa identitas yang tewas kedinginan di kawasan elit. Ironis, ia mati di depan rumah suaminya sendiri, seorang manajer terhormat yang mungkin saat ini sedang tertidur pulas atau tertawa di balik selimut hangat. Rasa kantuk yang mematikan mulai menyerang. Tiara tahu ia tidak boleh tidur, tapi kelopak matanya terasa seberat timah. Dalam keremangan kesadarannya, ia teringat wajah ibunya yang sudah lama tiada. Senyum teduh wanita tua itu seolah memanggilnya dari balik tirai hujan. Ibu? Tiara lelah. Tiara ingin pulang. Rintihnya dalam hati, pasrah. Namun, takdir belum mengizinkan nyawanya melayang malam itu. Di tengah deru hujan yang memekakkan telinga, terdengar suara lain. Suara yang berbeda ritmenya. Srek, srek. Suara gerbang besi yang digeser perlahan. Suara itu berasal dari rumah di sebelah kiri rumah Kevin. Rumah nomor 8A. Tiara, dengan sisa kesadaran yang ada, mencoba menoleh sedikit. Ia tahu rumah itu. Rumah tua bergaya kolonial yang temboknya ditumbuhi tanaman merambat. Terkesan suram dan jarang tersentuh renovasi modern seperti rumah-rumah lain di kompleks itu. Penghuninya adalah seorang wanita tua yang hidup sendirian, yang sering Tiara lihat sedang menyapu halaman atau menyiram bunga Kamboja di sore hari. Tiara sering menyapanya, memberinya senyum hormat, meski seringkali wanita tua itu hanya mengangguk samar tanpa banyak bicara. Tetangga yang misterius, pikir Tiara dulu. Dari balik gerbang yang terbuka setengah itu, muncul sebuah siluet. Sosok itu berjalan menembus badai dengan langkah yang tenang, sangat kontras dengan kekacauan alam di sekitarnya. Ia tidak berlari, tidak terburu-buru. Ia berjalan dengan ritme yang agung,
seolah air hujan pun segan untuk menyentuhnya. Di tangannya, sebuah payung hitam besar mengembang, melindunginya dari gempuran langit. Langkah kaki itu mendekat. Suara kecipak air yang terinjak sandal jepit terdengar semakin jelas di telinga Tiara yang menempel pada lutut basah. Tiba-tiba, gempuran hujan di tubuh Tiara berhenti. Tiara tidak lagi merasakan tusukan air dingin di punggungnya. Ia perlahan mengangkat kepalanya yang terasa berat. Di atasnya, menaungi dirinya dari amukan badai, payung hitam itu terbentang lebar seperti sayap pelindung malaikat pencabut nyawa, atau malaikat penolong. Tiara mendongak lebih jauh, menatap wajah pemilik payung itu. Itu Ibu Ratmi. Wajah tua itu tampak penuh kerutan, dipahat oleh waktu dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Rambutnya yang memutih digelung sederhana, namun mata itu memancarkan sorot yang tajam dan jernih. Sama sekali tidak terlihat rabun atau lemah seperti nenek-nenek pada umumnya. Di balik daster batik lusuh yang ia kenakan, Ibu Ratmi membalut tubuhnya dengan kardigan rajut berwarna coklat yang tampak hangat. "Berdiri, Nak," ucap Ibu Ratmi. Suaranya tidak keras, tidak perlu berteriak melawan suara hujan. Namun, nadanya memiliki otoritas yang mutlak. Itu bukan sebuah permintaan, melainkan perintah yang tidak bisa dibantah. Tiara mencoba mematuhi, namun kakinya seperti agar-agar. Ia terhuyung hampir jatuh kembali ke aspal basah. Dengan sigap, tangan keriput Ibu Ratmi menangkap lengannya. Cengkeraman itu kuat, sangat kuat untuk ukuran seorang wanita lanjut usia. Ada kekuatan tersembunyi di balik lengan yang tampak ringkih itu. Jangan, Bu." Tiara tergagap, suaranya parau dan lemah. Saya kotor, saya basah." Tiara merasa dirinya adalah noda. Ia tidak pantas menyentuh siapapun, apalagi merepotkan orang tua di tengah malam buta seperti ini. Rasa rendah dirinya yang ditanamkan Kevin selama bertahun-tahun langsung muncul ke permukaan. Ibu Ratmi tidak menjawab. Ia justru menarik tubuh Tiara agar berdiri tegak, memapahnya masuk ke dalam perlindungan payung hitam itu. Seketika, aroma minyak kayu putih dan wangi bunga melati yang samar tercium dari tubuh Ibu Ratmi, mengalahkan bau tanah basah dan bau amis hujan. Wangi yang mengingatkan Tiara pada masa kecil, pada keamanan, pada rumah. Tanpa banyak bicara, Ibu Ratmi menyampirkan sebuah selimut tebal bermotif kotak-kotak yang sejak tadi ia apit di lengan kirinya ke bahu Tiara. Kehangatan instan menyergap tubuh Tiara yang menggigil. Kain wol itu terasa kasar namun sangat nyaman, seolah memeluk sisa-sisa jiwa Tiara yang retak. "Tidak ada manusia yang kotor hanya karena air hujan, Tiara," ujar Ibu Ratmi datar. Ia menyebut nama Tiara dengan jelas, padahal seingat Tiara, mereka belum pernah berkenalan secara resmi. Yang kotor itu adalah hati manusia yang tega membuang istrinya sendiri seperti sampah. Tiara tertegun. Air matanya kembali tumpah, kali ini bercampur dengan rasa haru yang membuncah. Ternyata, ada yang melihatnya. Ada yang mengakuinya sebagai manusia. Mereka berdiri di trotoar itu sejenak. Ibu Ratmi tidak langsung membawa Tiara masuk ke rumahnya. Sebaliknya, wanita tua itu memutar tubuhnya sedikit, menatap lurus ke arah rumah nomor 8B. Rumah Kevin yang kini gelap namun tampak angkuh. Tiara mengikuti arah pandang Ibu Ratmi. Ia melihat rumah yang dulu ia banggakan, tempat ia mengabdi, memasak, mencuci, dan melayani Kevin dengan segenap jiwanya. Kini, rumah itu tampak seperti monster raksasa yang sedang tidur kekenyangan setelah memakan korban. Tatap mata Ibu Ratmi menyipit. Ada kilatan yang menakutkan di sana, sebuah sorot mata yang biasa dimiliki oleh seorang jenderal perang yang sedang menatap markas musuh sebelum memerintahkan serangan artileri. Rahangnya mengeras. Aura nenek yang lembut dan rapuh lenyap seketika, digantikan oleh aura dingin yang menusuk, lebih dingin dari angin badai malam itu. Tiara bisa merasakan perubahan energi di sampingnya. Ia merasa ngeri sekaligus takjub. Siapa sebenarnya wanita tua ini? Mengapa tatapannya bisa membuat bulu kuduk berdiri? Seolah-olah ia memiliki kuasa untuk merubuhkan rumah Kevin hanya dengan kedipan mata. Hujan masih menderu, petir masih menyambar di kejauhan, menerangi wajah Ibu Ratmi dalam kilatan cahaya biru pucat. Bayangan mereka berdua memanjang di aspal basah. Satu sosok ringkih yang hancur, dan satu sosok tua yang berdiri tegak bak pilar beton. Ibu Ratmi menghela napas panjang, uap putih keluar dari mulutnya. Ia menepuk bahu Tiara pelan, namun matanya masih terkunci pada jendela kamar tidur utama di lantai 2 rumah Kevin.
kamar di mana Kevin mungkin sedang bermimpi indah tentang jabatan barunya. Dia pikir dia raja di atas segalanya, gumam Ibu Ratmi, suaranya rendah, nyaris seperti desisan ular, namun terdengar sangat jelas di telinga Tiara. Bu? Tiara bertanya lirih, tidak mengerti. Ibu Ratmi menoleh menatap Tiara. Sorot matanya kembali melunak, namun bara api di kedalamannya belum padam sepenuhnya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum misterius yang menyimpan ribuan rencana pembalasan dendam yang elegan. Ayo masuk. Teh hangat dan baju kering sudah menunggu, kata Ibu Ratmi lembut. Lalu, sambil membalikkan badan dan memapah Tiara menuju gerbang rumahnya, ia melontarkan kalimat terakhir yang membuat jantung Tiara berhenti berdetak sesaat. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi, layaknya seseorang yang sedang membicarakan cuaca esok hari. Namun bobotnya seberat vonis hakim di pengadilan tertinggi. Tidur yang nyenyak malam ini, nak. Biarkan suamimu menikmati mimpi indahnya yang terakhir. Karena besok pagi, tepat saat dia menginjakkan kaki di kantor, dia saya pecat. Tiara terbelalak. Tubuhnya yang menggigil mendadak kaku. Dipandangnya wajah keriput di sampingnya dengan tatapan tak percaya. Pecat? Bagaimana mungkin seorang nenek pensiunan yang tinggal di rumah tua ini bisa memecat Kevin? Seorang manajer bergaji tinggi di perusahaan raksasa Ratmi Group? Apakah ia salah dengar karena efek hipotermia? Atau wanita tua ini sedang mengigau? Namun Ibu Ratmi tidak menjelaskan apa-apa lagi. Ia hanya terus berjalan menembus hujan, membawa Tiara masuk ke dalam pekarangan rumahnya yang rimbun dan gelap, meninggalkan trotoar basah itu sebagai saksi bisu dimulainya sebuah perang yang tak pernah Kevin bayangkan sebelumnya. Gerbang besi rumah 8A tertutup perlahan. Klik! Suara kunci gerbang itu terdengar seperti suara palu yang mengetuk penutup peti mati bagi masa depan Kevin. Langkah pertama Tiara melewati ambang pintu rumah bernomor 8A terasa seperti melangkah menembus portal dimensi lain. Sesaat sebelum pintu kayu jati raksasa itu ditutup, telinganya masih menangkap gemuruh badai yang mengamuk di luar, suara angin yang menjerit dan hujan yang mencambuk bumi. Namun, begitu pintu itu tertutup rapat dengan bunyi klik yang halus namun tegas, dunia seketika berubah menjadi sunyi. Hening. Senyap yang menenangkan, seolah-olah badai di luar sana hanyalah rekaman suara yang tombolnya baru saja dimatikan. Tiara berdiri terpaku, tubuhnya masih menggigil di balik selimut wol, namun matanya membelalak lebar, menolak untuk berkedip. Ia mengira akan masuk ke dalam rumah tua yang pengap, penuh dengan perabot lapuk dimakan rayap dan bau obat nyamuk bakar, seperti tampak luarnya yang suram dan cat dindingnya yang mengelupas. Namun, apa yang tersaji di hadapannya adalah sebuah anomali yang mengguncang akal sehat. Ini bukan rumah. Ini adalah istana yang sedang tertidur. Lantai tempat kakinya berpijak bukanlah ubin keramik kusam, melainkan marmer Italia berwarna krem yang mengkilap, memantulkan cahaya keemasan dari chandelier kristal gantung yang menjuntai anggun di langit-langit ruangan yang tinggi. Dinding-dindingnya dilapisi wallpaper sutra bermotif damas klasik, dihiasi lukisan-lukisan berbingkai emas yang tampak seperti karya para maestro Eropa abad pertengahan. Di sudut ruangan, sebuah jam lemari antik setinggi 2 meter berdetak dengan irama lambat dan berwibawa. Teng-teng. Suara yang menyiratkan kekayaan waktu dan sejarah yang panjang. Udara di dalam sini terasa sejuk namun hangat, beraroma campuran antara kayu cendana, lilin aromaterapi vanila, dan aroma buku-buku tua yang mahal. Wangi uang. Wangi kekuasaan yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Jangan melamun di situ, nak. Nanti kamu masuk angin. Suara Ibu Ratmi memecah lamunan Tiara. Tiara menoleh. Wanita tua itu kini tampak berbeda di bawah cahaya lampu kristal. Keriput di wajahnya masih ada, namun postur tubuhnya, caranya berdiri, dan aura yang memancar darinya, menyatu sempurna dengan kemewahan ruangan ini. Daster batik lusuh yang dipakainya tadi seolah hanyalah kostum panggung yang kini kehilangan maknanya. Bu? Ini? Tiara tergagap, lidahnya keluh. Otaknya kesulitan memproses kontras yang terlalu ekstrim antara eksterior rumah yang seperti gubuk hantu dan interior yang seperti lobi hotel bintang 5. Duduklah, perintah Ibu Ratmi, menunjuk sebuah sofa kulit berwarna merah marun di tengah ruang tamu. Tiara melangkah ragu. Ia takut air hujan yang menetes dari tubuhnya akan menodai marmer mahal itu. Ia takut pakaian basahnya akan merusak kulit sofa yang tampak sangat empuk itu. Rasa rendah diri yang ditanamkan Kevin kembali menyeruak. Aku hanya benalu kotor. Batinnya berteriak. Seolah bisa membaca pikiran Tiara.
Ibu Ratmi berdecak pelan. Harta benda ini benda mati. Tiara. Mereka ada untuk melayani manusia, bukan untuk kita sembah. Duduk saja. Kalau kotor, nanti ada yang bersihkan. Dengan perasaan campur aduk, Tiara menurut. Begitu tubuhnya menyentuh sofa, ia merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sofa itu seolah memeluk tubuhnya yang remuk, menyerap rasa sakit di tulang-tulangnya. Ibu Ratmi berlalu sebentar ke arah dapur yang tersembunyi di balik partisi kaca patri, lalu kembali membawa nampan perak berisi teko keramik dan 2 cangkir kecil yang tampak sangat rapuh dan cantik. Ia menuangkan teh berwarna keemasan yang mengepulkan uap hangat. Aroma Earl Grey yang menenangkan langsung memenuhi rongga hidung Tiara. "Minumlah. Itu akan menghangatkan darahmu yang beku," ujar Ibu Ratmi sambil duduk di sofa tunggal di hadapan Tiara. Kakinya disilangkan dengan anggun. Tatapannya lekat menelanjangi jiwa Tiara. Tiara menyesap teh itu dengan tangan gemetar. Cairan hangat itu mengalir menuruni tenggorokannya, membawa sedikit rasa hidup kembali ke dalam tubuhnya yang mati rasa. Setelah beberapa teguk, keberaniannya mulai terkumpul. Ada pertanyaan besar yang mengganjal di hatinya sejak tadi. Pertanyaan tentang kalimat terakhir Ibu Ratmi di tengah badai. "Bu Ratmi?" Tiara memulai. Suaranya masih serak. "Tadi Ibu bilang, Ibu akan memecat Mas Kevin. Apa maksudnya?" Mas Kevin bekerja di Ratmi Group, perusahaan raksasa di pusat kota. Bagaimana mungkin Ibu? Tiara tidak melanjutkan kalimatnya. Ia takut menyinggung perasaan wanita tua yang telah menolongnya ini. Mungkin Ibu Ratmi hanya sedang berhalusinasi karena faktor usia? Ibu Ratmi tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh ironi. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan di atas meja kaca, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ratmi Group, gumam wanita tua itu, mengeja nama perusahaan itu seolah sedang mencicipi rasa kata-kata itu di lidahnya. Nama yang bagus, bukan? Gagah, kuat. Ibu Ratmi kemudian mengambil sebuah map kulit berwarna hitam yang tergeletak di meja sampingnya. Ia membukanya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi dan sebuah majalah bisnis terkemuka yang sampulnya menampilkan wajah seorang wanita karir muda yang sedang naik daun. Namun, bukan majalah itu yang ia sodorkan, melainkan dokumen-dokumen berstempel notaris dan lambang negara. "Bacalah," katanya singkat. Tiara menerima dokumen itu dengan bingung. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan formal di atas kertas segel itu. Akta pendirian perusahaan perseroan terbatas. PT Ratmi Adidaya Sentosa, Ratmi Group. Pemilik saham tunggal, H.J. Ratmi Anggraeni. Jantung Tiara berhenti berdetak sesaat. Ia membaca nama itu berulang-ulang. Ratmi Anggraeni. Ia mendongak menatap wanita tua di hadapannya. "Ibu? Ibu adalah?" "Ya," potong Ibu Ratmi tenang. "Sayalah Ratmi Group." Gedung tinggi tempat suaminya menyombongkan diri itu, tanah tempat ia memarkir mobil kreditannya itu, bahkan kursi yang ia duduki setiap hari, semuanya milik saya. Tiara menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan kaget. Dunia terasa berputar. Tetangga sebelahnya, nenek yang sering ia lihat menyapu halaman dengan sapu lidi, adalah konglomerat pemilik salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Tapi, kenapa Ibu tinggal di sini? Sendirian? Dengan penampilan seperti... Tiara tak sanggup melanjutkan. Seperti nenek miskin yang kesepian. Ibu Ratmi terkekeh pelan. "Itu namanya kamuflase. Nak, di dunia ini, semakin kau memamerkan hartamu, semakin banyak lalat yang datang mengerubungi. Saya lebih suka ketenangan. Saya pensiun dari operasional harian 5 tahun lalu, menyerahkannya pada dewan direksi, tapi..." Ibu Ratmi mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menatap tajam manik mata Tiara. "Kuasa mutlak masih ada di tangan saya. Tanda tangan saya masih menjadi hukum tertinggi di sana." Ibu Ratmi kemudian mengambil dokumen lain dari map tersebut. Sebuah sertifikat tanah dan bangunan. "Dan kau tahu rumah nomor 8B? Rumah yang baru saja pintunya ditutup di depan wajahmu." Tiara mengangguk lemah. Air mata kembali menggenang saat teringat pengusiran tadi. "Itu bukan rumah dinas sembarangan. Itu salah satu aset properti pribadi saya yang saya sewakan ke perusahaan untuk dipakai karyawan berprestasi. Kevin menempatinya bukan karena dia hebat, tapi karena saya yang memintanya." "Ibu yang meminta?"
Tiara semakin bingung. 5 tahun lalu, suara Ibu Ratmi berubah menjadi lebih dalam, menerawang ke masa lalu. Saya melihatmu pindah ke kontrakan kumuh di pinggiran kota bersama suaminya yang saat itu masih staf biasa. Saya melihat ketulusanmu. Saya melihat bagaimana kamu merawat suamimu, mendukungnya, mendoakannya di sepertiga malam. Saya tersentuh. Jarang ada wanita muda sesabar itu di zaman sekarang. Ibu Ratmi menghela napas panjang. Karena itulah, saya diam-diam menghubungi HRD. Saya merekomendasikan Kevin untuk dipromosikan. Saya berikan fasilitas rumah dinas di sebelah rumah saya agar saya bisa menjagamu. Saya ingin melihatmu hidup layak. Wajah Tiara memucat. Fakta ini lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Jadi, selama ini prestasi yang selalu dibangga-banggakan Kevin, jabatan yang membuatnya sombong dan merasa di atas angin, semua itu bukan karena kehebatannya. Semua itu karena belas kasihan Ibu Ratmi kepada Tiara. Kevin hanyalah penumpang gelap dalam keberuntungan Tiara. Dia pikir dia elang yang terbang tinggi dengan sayapnya sendiri. Ucap Ibu Ratmi dingin, suaranya mengandung racun yang mematikan. Padahal dia hanya seekor burung pipit yang saya izinkan hinggap di dahan emas karena kasihan pada pasangannya. Air mata Tiara jatuh menetes ke atas dokumen di pangkuannya. Rasa sakitnya berlipat ganda. Kevin telah menghinanya sebagai benalu. Kevin bilang Tiara adalah penghambat karirnya. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Tiara adalah alasan Kevin memiliki karir. Tanpa Tiara, Kevin hanyalah debu. Dan Kevin tidak pernah tahu itu. Kebodohan dan kesombongan pria itu benar-benar mendarah daging. Sungguh ironis, bukan? Ibu Ratmi berdiri, berjalan menuju jendela besar yang tertutup tirai bludru tebal. Ia menyibak sedikit tirai itu, mengintip keluar, ke arah rumah Kevin yang gelap. Dia membuang jimat keberuntungannya sendiri. Dia membuang sumber rezekinya. Ibu Ratmi berbalik, wajahnya kini keras dan tegas. Malam ini, biarkan dia tidur dengan angkuh. Biarkan dia merasa menang. Karena besok pagi, saat matahari terbit, saya akan mencabut semua fasilitas yang pernah saya berikan. Rumah itu, mobil itu, jabatan itu semuanya akan hilang dalam sekejap mata. Wanita tua itu berjalan mendekati Tiara, meletakkan tangannya di atas kepala Tiara yang tertunduk, mengelusnya lembut seperti seorang nenek kepada cucunya. Kamu tidak kehilangan apa-apa, Tiara. Justru dia yang kehilangan segalanya. Sekarang, bersihkan dirimu. Di lantai atas, kamar tamu sudah disiapkan. Ada baju ganti di sana. Mungkin ukurannya agak besar. Itu baju lama anak saya. Suara Ibu Ratmi tercekat sedikit di ujung kalimat. Ada getaran kesedihan yang asing di sana saat ia menyebut kata, anak saya. Namun dengan cepat ia menutupi emosi itu. Istirahatlah. Kumpulkan tenagamu. Karena besok, kita akan menonton pertunjukan sirkus. Kita akan melihat bagaimana seekor badut jatuh dari tali tingginya. Tiara menatap Ibu Ratmi. Di balik air matanya, ada benih kekuatan baru yang mulai tumbuh. Ia bukan benalu. Ia adalah alasan Kevin sukses. Dan kini, ia akan menjadi saksi kehancuran pria yang telah mengkhianatinya. Malam itu, di dalam istana tersembunyi yang hangat, Tiara belajar satu hal. Tuhan tidak pernah tidur, dan karma memiliki cara kerjanya sendiri yang terkadang datang lewat tangan seorang wanita tua bertongkat kuasa. Tiara berdiri di depan cermin panjang berukir kayu jati di kamar tamu yang disiapkan Ibu Ratmi. Di pantulan kaca itu, ia nyaris tidak mengenali sosok yang menatapnya balik. Daster basah dan kotor yang menjadi saksi bisu penghinaan Kevin sudah teronggok di lantai kamar mandi, digantikan oleh sebuah gaun tidur berbahan sutra lembut berwarna putih gading. Gaun itu bergaya vintage, dengan renda-renda halus di bagian leher dan lengan, jenis pakaian yang mungkin tren di era 90-an namun tetap memancarkan keanggunan abadi. Yang membuat bulu kuduk Tiara meremang bukanlah kemewahan kain itu, melainkan bagaimana gaun itu membalut tubuhnya dengan presisi yang menakutkan. Pas. Sempurna. Seolah-olah penjahitnya mengukur lekuk tubuh Tiara secara langsung saat membuatnya puluhan tahun lalu. Panjang lengan, lingkar pinggang, hingga jatuhnya kain di mata kaki, semuanya akurat tanpa celah. Bagaimana mungkin? Batin Tiara bertanya. Ibu Ratmi bilang ini baju lama anaknya. Apakah kebetulan postur tubuh mereka identik hingga ke milimeternya? Suara ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Tiara?
Sudah selesai ganti baju? Suara Ibu Ratmi terdengar dari balik pintu. Tiara bergegas membuka pintu. Ibu Ratmi berdiri di sana, masih memegang tongkat kayunya. Saat mata tua itu mendarat pada sosok Tiara yang berbalut gaun putih, Tiara melihat sesuatu yang ganjil. Tubuh Ibu Ratmi menegang. Mulutnya sedikit terbuka, dan matanya berkaca-kaca seketika. Ada kerinduan yang meledak di sana, kerinduan yang ditahan selama ribuan malam yang sepi. Wanita tua itu seperti melihat hantu. Ibu? Tiara menyentuh lengan Ibu Ratmi pelan, khawatir wanita itu akan pingsan. Ibu Ratmi mengerjap, menarik napas panjang yang gemetar, lalu memaksakan sebuah senyum yang getir. Kau cantik sekali, nak. Sangat cantik. Suaranya serak, lebih serak dari sebelumnya. Ayo ikut saya sebentar. Ada satu tempat lagi yang harus kau lihat sebelum kau tidur. Anggap saja ini dongeng pengantar tidur tentang sejarah rumah ini. Mereka berjalan menyusuri lorong lantai 2 yang hening. Lampu-lampu dinding berbentuk obor memberikan pencahayaan temaram yang dramatis. Bayangan mereka berdua bergerak di dinding seperti dua entitas yang terikat takdir. Tiara merasa seperti sedang berjalan di dalam mimpi. Setiap langkahnya di atas karpet tebal terasa tidak nyata. Mereka berhenti di ujung lorong, di depan sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu mahoni gelap. Pintu itu terlihat lebih berat dan lebih serius dibandingkan pintu-pintu lain di rumah ini. Tidak ada debu sedikit pun di gagang pintunya yang terbuat dari kuningan murni, menandakan ruangan ini sering dikunjungi atau dirawat dengan obsesif. Ibu Ratmi merogoh saku kardigannya, mengeluarkan sebuah kunci kuno yang berukuran cukup besar. Klek! Pintu terbuka dengan engsel yang mendesah pelan. Aroma yang menyeruak keluar bukanlah aroma apek, melainkan aroma cat minyak, kanvas tua, dan bunga sedap malam yang kering. Aroma melankolia. Ibu Ratmi menekan saklar lampu. Bukan lampu neon terang yang menyala, melainkan serangkaian lampu sorot, spotlight, yang terarah presisi ke dinding-dinding ruangan. Tiara melangkah masuk dan napasnya tertahan. Ini adalah sebuah galeri pribadi. Dinding ruangan ini dipenuhi oleh puluhan lukisan. Ada lukisan pemandangan, lukisan abstrak, hingga sketsa hitam putih. Namun, perhatian Tiara tersedot sepenuhnya pada satu lukisan raksasa yang mendominasi dinding utama di tengah ruangan. Lukisan itu berukuran hampir 2 meter, dibingkai dengan emas yang rumit. Tiara berjalan mendekat, seolah terhipnotis. Kakinya bergerak sendiri tanpa perintah otak. Di dalam kanvas itu, terlukis sosok seorang wanita muda yang sedang duduk di ayunan taman, memangku sebuah buku, dengan latar belakang bunga-bunga bougainville yang bermekaran. Wanita itu mengenakan gaun putih gading, gaun yang sama persis dengan yang sedang dipakai Tiara saat ini. Rambutnya hitam panjang bergelombang, matanya teduh namun menyimpan ketegasan, dan di dagu sebelah kirinya, terdapat sebuah tahi lalat kecil yang manis. Tiara mengangkat tangannya yang gemetar, meraba dagu kirinya sendiri. Tahi lalat itu ada di sana, di tempat yang sama. Jantung Tiara berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Ia menatap mata wanita dalam lukisan itu, dan rasanya seperti menatap cermin yang melintasi waktu. Kemiripan itu bukan sekadar mirip. Itu identik. Itu adalah wajahnya, namun dalam versi yang lebih bahagia, lebih bercahaya, tanpa beban penderitaan yang selama ini ia pikul. Siapa dia, Bu? Tanya Tiara, suaranya nyaris tak terdengar, hilang ditelan kebisuan ruangan. Namanya Kirana, jawab Ibu Ratmi. Langkah kakinya terdengar mendekat di belakang Tiara. Anak tunggal saya. Putri kesayangan saya yang hilang 25 tahun lalu karena memilih mengejar cintanya pada seorang pemuda sederhana yang tidak direstui ayahnya. Tiara terpaku. Ia tahu nama itu. Ibunya, almarhumah ibunya bernama Kirana. Namun ibunya tidak pernah bercerita bahwa ia berasal dari keluarga kaya. Ibunya selalu bilang bahwa ia adalah yatim piatu yang merantau. Kirana pergi meninggalkan rumah ini, meninggalkan semua kemewahan ini, hanya membawa baju di badannya. Dia pergi karena dia percaya cinta lebih berharga dari harta. Lanjut Ibu Ratmi. Kini ia berdiri tepat di samping Tiara, menatap lukisan itu dengan pandangan yang syarat duka. Air mata perlahan menetes membasahi pipi keriputnya. Selama 25 tahun, saya mencarinya, Tiara. Saya menyewa detektif, saya memasang iklan, saya berdoa di setiap sujud. Tapi jejaknya hilang.
Ayahnya meninggal dalam penyesalan karena mengusirnya. Dan saya hidup dalam neraka penantian. Ibu Ratmi menoleh menatap Tiara. Tangan tuanya terulur, menyentuh pipi Tiara dengan kelembutan yang menyayat hati. Sampai 5 tahun lalu, saya melihatmu. Kamu pindah ke sebelah rumah saya bersama laki-laki itu. Saat pertama kali melihat wajahmu di balik pagar, jantung saya hampir berhenti. Kamu adalah fotokopi hidup dari Kirana. Cara jalanmu, senyummu, bahkan tahi lalat di dagumu. Tiara mulai menangis. Potongan-potongan puzzle hidupnya yang selama ini berantakan mulai menyatu. Ibunya yang selalu mengajarkan tata krama makan ala bangsawan meski mereka makan tempe. Ibunya yang pandai bermain piano meski mereka tidak punya piano. Ibunya yang selalu berkata, "Sabarlah, Tiara. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang kuat." Saya menyelidikimu diam-diam. Aku Ibu Ratmi. Suaranya bergetar hebat. Saya tes DNA dari helai rambut yang tertinggal di sisirmu saat kamu mampir mengantar kue dulu. Dan hasilnya... Ibu Ratmi terisak. Pertahanannya runtuh. Wanita besi pemilik Ratmi Group itu kini hanyalah seorang nenek yang rapuh. Ia merogoh saku bajunya lagi, mengeluarkan sebuah kertas hasil laboratorium yang sudah lecek karena sering diremas dan dibaca ulang. Ia menyerahkannya pada Tiara. Tiara membacanya dengan pandangan kabur oleh air mata. Probabilitas hubungan biologis, 99,9%. Nenek, cucu. Kertas itu jatuh dari tangan Tiara. Kau bukan benalu, Tiara. Bisik Ibu Ratmi serak, mencengkeram bahu Tiara erat-erat, seolah takut Tiara akan menghilang lagi seperti ibunya. Kau adalah cucuku. Kau adalah pewaris tunggal darah dagingku. Kau adalah permata yang hilang dari istana ini. Tangis Tiara pecah. Bukan tangis kesedihan seperti saat diusir Kevin, melainkan tangis pelepasan. Tangis seorang anak yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat di hutan belantara yang kejam. Selama ini, Kevin dan keluarganya selalu merendahkannya karena ia miskin, yatim piatu, dan tak punya backingan. Kevin membuangnya karena menganggapnya tidak selevel. Betapa lucunya takdir. Kevin yang merasa dirinya raja, sebenarnya hanyalah seorang kacung yang tidak sadar bahwa ia sedang menyiksa seorang putri raja. Tiara berbalik dan langsung memeluk tubuh ringkih Ibu Ratmi. Mereka berpelukan erat di bawah sorot lampu yang menerangi lukisan Kirana. Dua generasi yang terpisah oleh ego dan waktu, kini bersatu kembali dalam ikatan darah yang tak terbantahkan. Maafkan nenek, Tiara. Maafkan nenek baru memberitahumu sekarang. Isak Ibu Ratmi di bahu Tiara. Nenek ingin memastikan kamu kuat. Nenek ingin melihat apakah kamu memiliki hati emas ibumu. Dan kamu membuktikannya. Kamu bertahan meski disakiti. Kamu tetap setia meski dihianati. Tiara menggeleng dalam pelukan itu. Nenek. Panggilnya untuk pertama kali. Kata itu terasa asing namun manis di lidahnya. Aku tidak sendirian lagi. Aku punya nenek. Tidak. Sayang. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi, tegas Ibu Ratmi. Ia melepaskan pelukan, menatap wajah Tiara, lalu menghapus air mata di pipi cucunya dengan ibu jarinya yang kasar. Tatapannya kembali berubah. Kesedihan di matanya perlahan surut, digantikan oleh api kemarahan suci yang berkobar. Ia menatap Tiara, lalu menatap lukisan Kirana, seolah bersumpah pada arwah anaknya. Mereka telah menghina darah daging Ratmi Anggraeni, ucapnya dingin. Kevin bilang kamu sampah? Besok, kita akan tunjukkan padanya definisi sampah yang sebenarnya. Dia membuang berlian ke dalam lumpur, Tiara. Dan besok, dia akan menyadari bahwa lumpur itu adalah tempat di mana dia seharusnya berada. Ibu Ratmi mengambil tangan Tiara, menggenggamnya kuat. Malam ini, tidurlah sebagai seorang putri. Hapus air matamu. Simpan sedihmu di ruangan ini. Karena mulai besok pagi, tidak boleh ada lagi air mata yang jatuh karena laki-laki itu. Mulai besok, kamu adalah Tiara Ratmi. Dan Tiara Ratmi tidak pernah menundukkan kepalanya pada siapapun. Di luar, badai mulai reda. Angin kencang berubah menjadi semilir lembut. Hujan deras menyisakan gerimis tipis. Alam seolah tahu, badai dalam hidup Tiara sudah berlalu, digantikan oleh fajar baru yang akan membawa badai pembalasan bagi mereka yang zalim. Tiara menatap kembali lukisan ibunya. Wanita di kanvas itu tampak tersenyum lebih lebar, seolah merestui perang yang akan dimulai esok hari.
Cahaya matahari pagi yang keemasan menerobos paksa melalui celah-celah tirai jendela kamar utama, jatuh tepat di wajah Kevin yang sedang tertidur pulas. Pria itu menggeliat perlahan, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menikmati kemewahan ruang tidur yang terasa jauh lebih luas dari biasanya. Tidak ada dengkuran halus di sebelahnya. Tidak ada bau minyak angin yang biasa dipakai Tiara saat masuk angin. Tidak ada suara langkah kaki menyeret yang sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Hening. Dan bagi Kevin, keheningan ini terdengar seperti simfoni kemenangan. Ia membuka mata, menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan senyum lebar yang merekah sempurna. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, ia bangun dengan perasaan seringan kapas. Beban hidupnya, wanita kampung yang tak tahu cara berpakaian dan tak bisa diajak ke pesta kantor itu, sudah lenyap. Hujan badai semalam seolah telah mencuci bersih jejak masa lalunya yang memalukan. Kevin bangkit duduk, menyibakkan selimut sutra dengan gerakan teatrikal. Ia melirik sisi tempat tidur yang kosong. Sprei di sana masih rapi, dingin, dan tak tersentuh. Akhirnya, gumamnya pada partikel debu yang menari di udara. Akhirnya aku bisa bernapas. Ia berjalan menuju kamar mandi dengan langkah tegap, bersenandung kecil mengikuti irama lagu We Are The Champions yang berputar di kepalanya. Di depan wastafel marmer, Kevin menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya tampak segar, kulitnya bersinar. Ia merasa ketampanannya bertambah 2 kali lipat pagi ini. Dengan teliti, ia mulai mencukur sisa-sisa rambut halus di dagunya. Pisau cukur itu menari lincah, menyisakan kulit yang licin dan bersih. Ia membayangkan wajah Cynthia. Ah, wanita itu. Cynthia adalah definisi pasangan yang ideal. Wangi, modis, dan yang terpenting, ambisius. Bersama Cynthia, Kevin membayangkan dirinya akan menjadi power couple di perusahaan. Mereka akan berjalan berdampingan di karpet merah acara tahunan, membuat semua rekan kerja iri setengah mati. Bukan seperti saat bersama Tiara, di mana Kevin harus menyembunyikan istrinya di sudut ruangan atau memaksanya diam agar logat kampungnya tidak keluar. Tiara adalah masa lalu yang kusam, sebuah kesalahan masa muda yang sudah ia koreksi tadi malam. Kevin keluar dari kamar mandi, aroma aftershave mahal menguar dari tubuhnya. Ia membuka lemari pakaian besar miliknya. Tangannya melewati deretan kemeja kerja biasa dan berhenti pada sebuah setelan jas navy blue buatan Italia yang ia beli bulan lalu dengan kartu kredit, yang tagihannya sebenarnya sudah menungguk. Tapi siapa peduli? Hari ini adalah hari besar. Hari ini adalah hari pengumuman promosi. Posisi general manager yang kosong sejak bulan lalu sudah pasti akan jatuh ke tangannya. Siapa lagi kandidat yang pantas? Pak Budi yang sudah tua dan lamban? Atau Sirina yang baru melahirkan dan sibuk memompa ASI? Tidak. Hanya Kevin yang memiliki performa penjualan terbaik kuartal ini. Dan tentu saja, bisikan-bisikan manis Cynthia kepada beberapa direktur pemasaran pasti memuluskan jalannya. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika licin, mengancingkannya satu persatu dengan penuh percaya diri. Lalu jas biru itu melekat pas di tubuh atletisnya, membentuk siluet seorang pemimpin masa depan. Ia merapikan dasinya di depan cermin, mengedipkan sebelah mata pada bayangannya sendiri. Kau terlahir untuk ini, Kevin. Kau adalah raja di hutan beton ini, bisiknya Narsis. Ia melirik jam tangan chronografnya. Pukul 7.30. Waktu yang sempurna. Kevin menuruni tangga rumahnya dengan perasaan seperti seorang selebriti yang sedang menuruni panggung. Ia tidak peduli tidak ada sarapan di meja. Nanti ia bisa mampir ke Starbucks, membeli americano dan croissant, sarapan yang jauh lebih berkelas daripada nasi goreng buatan Tiara. Saat membuka pintu depan, udara pagi yang segar menyambutnya. Halaman rumahnya tampak bersih, meski agak basah sisa hujan semalam. Kevin berjalan menuju mobil sedan hitam mengkilap yang terparkir di carport. Ia menyentuh kap mobil itu dengan sayang, seolah menyentuh kulit kekasih. Sebelum masuk ke mobil, pandangannya tak sengaja tertuju ke rumah sebelah. Rumah nomor 8A. Rumah tua itu tampak semakin suram di pagi yang cerah ini. Temboknya yang berlumut, atapnya yang kusam, dan tanaman liarnya yang rimbun membuat Kevin berdecak jijik. Ia melihat seorang wanita tua sedang menyiram bunga di halaman dengan gerakan lambat. Itu tetangganya, si nenek peot yang hidup sebatang kara. Kevin menyunggingkan senyum sinis. Ia teringat Tiara sering sekali mengobrol dengan nenek itu, bahkan memberinya makanan. Dasar kumpulan pecundang, batin Kevin mengejek.
Tiara memang cocoknya berteman dengan nenek-nenek miskin bau tanah seperti itu. Mereka sama-sama tidak punya masa depan. Ingin rasanya Kevin meludah ke arah pagar rumah itu sebagai tanda perpisahan pada kesialan, tapi ia menahannya. Ia tidak mau mengotori jas mahalnya dengan energi negatif. Ia merasa terlalu agung untuk berurusan dengan kemiskinan di sebelah rumah. Ia tidak tahu bahwa wanita tua yang sedang ia hina dalam hati itu saat ini sedang menatapnya dari balik rimbunan bunga Kamboja dengan sorot mata yang bisa membakar jiwanya hidup-hidup. Kevin masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin. Suara deru halus mesin mobil membangkitkan adrenalinnya. Ia memutar setir, membawa mobil keluar dari pekarangan rumah dinas itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Baginya, rumah ini hanyalah batu loncatan. Setelah jadi general manager nanti, ia berencana mengajukan pindah ke apartemen penthouse di pusat kota. Perjalanan menuju kantor Ratmi Group terasa sangat lancar. Lampu lalu lintas seolah bersekongkol memberinya jalan hijau terus-menerus. Kevin menyetel musik jazz di radio, mengetuk-ngetukkan jarinya di setir. Ia membayangkan skenario nanti siang. Namanya dipanggil di ruang rapat, tepuk tangan riuh, tatapan bangga Cynthia, dan tentu saja, kenaikan gaji yang fantastis. Gedung pencakar langit Ratmi Group mulai terlihat di kejauhan, menjulang gagah membelah langit Jakarta. Dinding kacanya memantulkan sinar matahari, berkilauan seperti berlian raksasa. Itu kerajaanku, desis Kevin penuh ambisi. Ia membelokkan mobilnya masuk ke lobi gedung. Satpam yang berjaga di depan memberi hormat standar. Biasanya Kevin akan mengangguk, tapi hari ini, ia hanya melambaikan tangan sekilas tanpa menoleh, gestur angkuh seorang bos besar. Ia memarkir mobilnya di slot khusus manajer. Namun matanya sudah melirik slot parkir VIP di dekat pintu masuk yang bertuliskan, direksi. Sebentar lagi, pikirnya. Sebentar lagi mobilku akan parkir di sana. Kevin melangkah masuk ke lobi gedung dengan langkah lebar. Bunyi sepatu pantofelnya yang beradu dengan lantai granit terdengar tegas dan mengintimidasi. Tak, tak, tak. Ia menegakkan punggung, mengangkat dagu, memasang wajah serius namun berwibawa. Beberapa staf junior yang berpapasan dengannya menunduk hormat sambil menyapa. Pagi, Pak Kevin. Pagi, jawab Kevin singkat, tanpa senyum. Nadanya dingin namun syarat kuasa. Ia menikmati rasa takut dan segan yang terpancar dari mata mereka. Inilah yang ia cari. Rasa dihormati. Rasa ditakuti. Sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh Tiara yang terlalu lembek dan penurut. Di depan lift, ia bertemu dengan Andre, rekan sesama manajer dari divisi logistik. Andre tampak agak gugup melihat Kevin. Pagi, Kev. Wah, rapi sekali hari ini. Siap untuk rapat besar? Tanya Andre basa-basi. Kevin tersenyum miring. Selalu siap, Andre. Kau tahu kan? Kesempatan tidak datang dua kali. Dan sepertinya hari ini Dewi Fortuna sedang memeluk Kunrad. Andre hanya tertawa canggung, matanya bergerak gelisah. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, seolah ia tahu sebuah rahasia, tapi ia memilih diam. Kevin yang terlalu sibuk dengan egonya tidak menangkap sinyal aneh itu. Ia menganggap Andre hanya grogi karena berhadapan dengan calon atasannya. Pintu lift berdenting terbuka. Kevin melangkah masuk, menekan tombol lantai 25, lantai eksekutif tempat ruang rapat utama berada. Saat pintu lift tertutup perlahan, Kevin melihat bayangannya sendiri di dinding stainless steel lift. Ia merapikan kerah jasnya sekali lagi. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang meledak-ledak. Ia sudah menyusun pidato kemenangan di kepalanya. Ia akan berterima kasih pada timnya, basa-basi, lalu menjanjikan visi baru yang brilian. Tidak ada sedikit pun terlintas di benaknya tentang Tiara yang mungkin sedang kelaparan. Tidak ada rasa bersalah. Hatinya sudah membatu, tertutup oleh lapisan emas palsu yang ia ciptakan sendiri. Lift bergerak naik dengan cepat, membawa tubuhnya melawan gravitasi. Lantai 10, lantai 15, lantai 20. Setiap angka yang berganti di layar indikator lift terasa seperti hitungan mundur menuju penobatannya. Kevin memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara dingin AC sentral yang berbau kesuksesan. Ting! Lantai 25. Pintu lift terbuka lebar. Koridor lantai eksekutif terbentang di hadapannya, sunyi dan dingin. Karpet tebal meredam suara langkah kaki. Di ujung lorong,
Pintu ganda ruang rapat direksi sudah tertutup rapat. Kevin melangkah keluar. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu ganda di ujung sana, bukan kursi singgasana yang menunggunya, melainkan sebuah guillotine yang sudah diasah tajam. Ia tidak tahu bahwa Dewi Fortuna yang ia sebut-sebut tadi sebenarnya adalah Ibu Ratmi, dan wanita itu tidak sedang memeluknya, melainkan sedang bersiap mencekiknya. Dengan senyum kemenangan yang belum pudar, Kevin memegang gagang pintu ruang rapat. Tangannya mantap, tidak gemetar sedikit pun. "Selamat pagi dunia," bisiknya penuh arogansi. Ia mendorong pintu itu terbuka. Cahaya terang dari dalam ruangan menyambutnya, menyilaukan matanya sesaat. Kevin melangkah masuk ke dalam kandang singa dengan sukarela, menutup pintu di belakangnya, menyegel nasibnya sendiri dalam satu gerakan yang pasti. Pagi terakhir sang manajer telah dimulai. Dan waktu, dengan kejamnya, mulai menghitung mundur detik-detik menuju kehancuran total. Udara di dalam ruang rapat utama lantai 25 itu terasa jauh lebih dingin daripada udara di koridor. Seolah-olah pendingin ruangan disetel pada titik beku untuk mengawetkan mayat. Kevin melangkah masuk dengan senyum lebar yang sudah dilatihnya di depan cermin, siap menebar pesona kepada para petinggi perusahaan. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak, menggantung canggung di udara, tepat 3 langkah dari pintu masuk. Ada yang salah. Sangat salah. Biasanya, ruang rapat ini berdengung dengan suara obrolan santai, denting cangkir kopi, dan tawa renyah para direktur sebelum agenda dimulai. Namun pagi ini, ruangan itu hening. Senyap yang mencekik. 5 orang direktur divisi yang duduk mengelilingi meja oval raksasa itu tidak ada yang menoleh padanya. Mereka menunduk, sibuk membolak-balik berkas atau menatap layar tablet dengan wajah tegang, seakan menghindari kontak mata dengan orang yang sudah divonis mati. Di ujung meja, di kursi singgasana yang biasanya diduduki oleh direktur utama, CEO, kursi kulit hitam yang tinggi itu membelakangi meja, menghadap ke dinding kaca yang menampilkan panorama kota Jakarta. Kevin menelan ludah. Kerongkongannya tiba-tiba terasa kering seperti gurun pasir. Senyum di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh kerutan bingung di dahinya. Aura di ruangan ini bukan aura promosi. Ini aura pengadilan. "Selamat pagi, bapak-bapak," sapa Kevin. Suaranya terdengar sumbang dan terlalu keras di tengah kebisuan itu. "Maaf jika saya terlambat. Lift tadi agak..." "Duduk, Kevin," potong Pak Hartono, Direktur SDM, tanpa mengangkat wajahnya dari berkas di meja. Suaranya datar, tanpa emosi. Kevin merasakan hantaman ketidaknyamanan di ulu hatinya. Ia menarik kursi kosong yang memang disiapkan untuknya. Kursi kecil tanpa sandaran tangan yang terasa sangat rendah dibandingkan kursi-kursi direksi lainnya. Ia duduk dengan gelisah. Matanya menyapu sekeliling, mencari sekutu. Namun tidak ada satupun yang mau membalas tatapannya. Apa yang terjadi? Batin Kevin menjerit panik. Apakah ada kesalahan laporan penjualan? Tidak mungkin. Angkaku sempurna. Tiba-tiba, kursi kebesaran di ujung meja itu berputar perlahan. Suara derit engsel kursinya terdengar sangat nyaring di telinga Kevin. Seperti suara pintu penjara yang dibuka. Jantung Kevin berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di sana. Bukan Pak Gunawan, CEO yang biasa ia jilat sepatunya. Di kursi itu, duduk seorang wanita tua dengan rambut putih digulung rapi, mengenakan setelan blazer sutra berwarna abu-abu metalik yang memancarkan wibawa absolut. Matanya tajam, setajam mata elang yang sedang mengincar mangsa dari ketinggian. Tangannya yang keriput namun kokoh menggenggam sebuah tongkat kayu berukir naga. Kevin mengerjap berulang kali. Otaknya mengalami korsleting hebat, menolak memproses informasi visual yang diterima retinanya. Nenek itu, tetangga sebelah rumahnya yang kumuh, si tukang sapu halaman yang kemarin ia hina dalam hati. "Selamat pagi, Manajer Kevin," sapa wanita itu. Suaranya tenang, namun memiliki daya ledak yang mengerikan. "Apakah tidurmu nyenyak semalam setelah membuang istrimu ke tengah badai?" Mulut Kevin menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Ia seperti ikan mas koki yang megap-megap di daratan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa nenek tua miskin itu duduk di kursi keramat pemilik perusahaan? "Kenalkan," lanjut wanita itu, menunjuk papan nama emas yang baru saja diletakkan sekretaris di depannya. "H.J. Ratmi Anggraeni, pemilik pendiri Ratmi Group." Dunia Kevin runtuh seketika. Lantai marmer di bawah kakinya terasa bergelombang. Nama itu, Ratmi Group.
Ratmi. Nenek di sebelah rumahnya adalah Ratmi, pemilik konglomerasi tempat ia menggantungkan hidup. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipis Kevin, membasahi kerah kemejanya yang mahal. Ibu. Bu Ratmi. Kevin tergagap, suaranya mencicit ketakutan. Saya tidak tahu, sungguh. Saya. Diam, bentak Ibu Ratmi. Satu kata itu cukup untuk membungkam seluruh ruangan. Saya belum selesai. Kamu pikir kejutan pagi ini hanya saya? Ibu Ratmi menekan sebuah tombol di meja interkom. Masuk. Pintu samping ruang rapat terbuka. Suara langkah kaki high heels terdengar mengetuk lantai dengan irama yang percaya diri. Tak, tak, tak. Setiap ketukan itu seperti paku yang dipalu ke peti mati karir Kevin. Semua mata di ruangan itu, termasuk Kevin, tertuju ke arah pintu. Seorang wanita muda melangkah masuk. Cahaya lampu ruangan seolah meredup, memberi hormat pada kehadirannya. Wanita itu mengenakan dress kerja formal berwarna biru dongker yang elegan, membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang dulu selalu dikuncir asal-asalan, kini tergerai indah dengan gaya blow yang berkelas. Wajahnya dipoles make-up natural yang menonjolkan kecantikan alaminya. Kecantikan yang selama ini tertutup oleh asap dapur dan air mata penderitaan. Itu Tiara. Tapi itu bukan Tiara yang Kevin kenal. Itu bukan Tiara si upik abu yang bisa ia bentak sesuka hati. Wanita yang berdiri di sana memancarkan aura seorang ratu yang baru saja merebut kembali taftanya. Tatapannya dingin, menusuk langsung ke manik mata Kevin tanpa rasa takut sedikit pun. Tiara. Kevin berbisik. Matanya hampir keluar. Apa yang kau lakukan di sini? Pulang. Jangan bikin malu aku di kantor. Bahkan di ambang kehancurannya, arogansi Kevin masih tersisa. Insting mendominasinya masih bekerja otomatis. Tiara tidak menjawab. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja rapat, mendekati posisi Kevin duduk. Aroma parfum mawar yang lembut namun tegas menguar dari tubuhnya, menggantikan bau bumbu dapur yang selalu dihina Kevin. Tiara berhenti tepat di belakang kursi Kevin. Ia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga suaminya, meniru posisi Kevin saat membisikkan racun padanya semalam. Masih ingat kata-katamu semalam, Mas? Bisik Tiara. Suaranya halus, namun mengandung bisa yang mematikan. Kau hanya benalu yang menempel di hidupku. Tiara menegakkan tubuhnya kembali, lalu menatap para direktur yang hadir. Perkenalkan, bapak-bapak. Ucap Tiara lantang, suaranya bergema jernih. Nama saya Tiara Ratmi. Cucu kandung dan pewaris tunggal dari Ibu Ratmi Anggraeni. Boom! Kepala Kevin rasanya meledak. Pewaris tunggal? Cucu kandung? Jadi selama ini, wanita yang ia jadikan babu, wanita yang ia injak-injak harga dirinya, adalah pemilik sah dari perusahaan tempat ia bekerja? Kevin merasa mual. Perutnya melilit hebat. Ia menyadari sebuah fakta mengerikan. Dia baru saja membuang tiket lotre yang sudah memenangkan hadiah utama. Ibu Ratmi mengetukkan tongkatnya ke lantai, menarik kembali perhatian semua orang. Kevin Andara, panggil Ibu Ratmi. Kali ini nadanya resmi, layaknya hakim membacakan vonis. Berdasarkan audit internal yang saya lakukan semalam, saya menemukan banyak kejanggalan dalam laporan keuangan divisimu. Penggelapan dana operasional, manipulasi data vendor, dan yang paling menjijikkan, penyalahgunaan aset perusahaan berupa rumah dinas untuk perselingkuhan. Layar proyektor di dinding menyala. Muncul bukti-bukti transfer rekening Kevin ke rekening atas nama Cynthia. Muncul foto-foto CCTV Kevin membawa Cynthia masuk ke rumah dinas saat Tiara sedang pergi ke pasar. Wajah Kevin pucat pasi. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Ia tamat. Mulai detik ini, Anda saya pecat dengan tidak hormat, tegas Ibu Ratmi. Tanpa pesangon. Tanpa surat rekomendasi, dan nama Anda akan saya masukkan ke dalam daftar hitam Asosiasi Perusahaan Nasional. Anda tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan manapun di negeri ini. Kevin gemetar hebat. Kakinya lemas, ia merosot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Bu, tolong Bu, ampuni saya. Kevin merangkak mendekati Tiara, mencoba meraih tangan istrinya. Tiara, sayang, tolong Mas. Mas Filaf, kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah.
Tiara memandang tangan Kevin yang mencoba menyentuh ujung roknya. Dulu, tangan itu adalah tempatnya bergantung. Sekarang, tangan itu tampak menjijikkan seperti cakar tikus got. Tiara mundur selangkah, menghindari sentuhan itu. Ia menatap Kevin dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa kasihan dan kejijikan yang mendalam. Rumah? Tanya Tiara dingin. Rumah mana yang Mas maksud? Rumah dinas itu sudah ditarik kembali oleh pemiliknya. Dan rumah tangga kita. Tiara melepaskan cincin kawin emas putih dari jari manisnya. Cincin yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti borgol yang mengekang kebebasannya. Tiara menjatuhkan cincin itu ke lantai. Cincin itu berdenting nyaring, menggelinding dan berhenti tepat di depan lutut Kevin. Rumah tangga kita sudah hancur bersamaan dengan pintu yang Mas banting di depan wajahku semalam. Aku akan mengirimkan surat gugatan cerai secepatnya. Siapkan pengacaramu, jika Mas masih punya uang untuk membayarnya. Kevin menatap cincin itu, lalu menatap wajah Tiara. Ia melihat tembok raksasa yang tak mungkin ditembus lagi. Security. Panggil Pak Hartono. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke dalam ruangan. Mereka langsung mencengkeram lengan kiri dan kanan Kevin, memaksanya berdiri. Kevin meronta, berteriak-teriak seperti orang gila, kehilangan seluruh topeng kewibawaannya. Tiara, kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Aku suamimu, Bu Ratmi. Ini tidak adil. Lepaskan aku. Aku general manager di sini. Teriakan Kevin menggema di sepanjang koridor saat ia diseret keluar paksa. Menjadi tontonan para staf yang mulai berkumpul di luar ruangan. Pintu ruang rapat tertutup kembali, meredam suara teriakan putus asa itu hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Di dalam ruang rapat yang kembali hening, Tiara masih berdiri tegak. Napasnya sedikit memburu, dadanya naik turun menahan gejolak emosi. Namun, tidak ada air mata. Air matanya sudah kering semalam. Ibu Ratmi tersenyum bangga dari ujung meja. Ia mengangguk pelan pada cucunya. Selamat datang di dunia nyata, Tiara Ratmi. Ucap Ibu Ratmi lembut. Sekarang, duduklah. Rapat yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tiara menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Ia melangkah menuju kursi kosong di sebelah kanan Ibu Ratmi. Posisi untuk orang kedua terpenting di perusahaan. Ia duduk di sana, menegakkan punggungnya, dan menatap masa depan yang terbentang luas di hadapannya. Hari ini, sang manajer telah mati. Dan hari ini pula, seorang ratu telah lahir dari abu penderitaan. Matahari Jakarta siang itu bersinar terik, memanggang aspal jalanan hingga udara di atasnya tampak bergelombang seperti fata morgana. Panas yang menyengat kulit itu sangat kontras dengan dinginnya lantai lobi Ratmi Group tempat Kevin baru saja dimuntahkan keluar. 2 petugas keamanan yang tadi menyeretnya dari lantai 25 tidak sekadar mengantarnya ke pintu keluar. Mereka melemparnya. Secara harfiah, tubuh Kevin terjerembab di trotoar beton di depan gedung megah itu. Lututnya menghantam paving block yang keras, merobek celana jas mahalnya yang belum lunas cicilannya itu. Orang-orang yang lalu lalang, karyawan yang hendak makan siang, kurir paket, hingga tukang ojek online, berhenti sejenak untuk menonton tontonan gratis itu. Seorang pria berjas rapi, berdasi sutra, tersungkur seperti pengemis di kaki gedung pencakar langit. Tatapan mereka beragam, ada yang bingung, ada yang kasihan, namun sebagian besar menatap dengan sorot mata menghakimi yang menusuk harga diri Kevin hingga ke tulang sumsum. Bawa barang rongsokanmu ini dan jangan pernah injakan kakimu di radius 100 meter dari gedung ini. Bentak kepala keamanan, melemparkan tas kerja kulit Kevin ke aspal. Tas itu mendarat dengan bunyi buk yang menyedihkan. Isinya mungkin sudah berantakan di dalam. Kevin berusaha bangkit dengan gemetar. Napasnya memburu, dadanya sesak bukan main. Rasa sakit di lututnya tidak seberapa dibandingkan rasa perih di dadanya. Ia menatap gedung kaca yang menjulang tinggi itu. Kerajaan yang pagi tadi ia klaim sebagai miliknya. Kini, gedung itu tampak seperti raksasa angkuh yang menatapnya jijik. Bayangan Tiara yang duduk di kursi direksi, tatapan dingin Ibu Ratmi, semuanya berputar di kepalanya seperti komedi putar neraka. Ini gila, ini pasti mimpi. Racau Kevin. Tangannya meraba-raba saku celana mencari kunci mobil. Ia berlari tertatih menuju area parkir VIP. Ia harus pulang. Ia harus menenangkan diri. Mungkin ini semua hanya prank kejam?
Atau mungkin dia bisa memohon pada Cynthia untuk membantunya melobi direksi lain? Namun, saat ia sampai di slot parkir tempat mobil sedan hitamnya berada, ia mendapati dua orang pria berbadan kekar sedang menempelkan stiker kuning besar di kaca depan mobilnya. Aset disita, Lea Singh. Hei, apa-apaan kalian? Itu mobilku, teriak Kevin histeris. Salah satu pria itu menoleh, menatap Kevin datar. Pak Kevin Andara? Kami mendapat laporan dari sistem bahwa status pekerjaan Anda diberhentikan. Sesuai klausul kontrak kredit, jika debitur kehilangan sumber pendapatan utama dan memiliki catatan tunggakan 2 bulan, yang Anda miliki, unit berhak kami tarik seketika. Tarik? Kalian gila. Aku baru dipecat 5 menit yang lalu. Bagaimana sistem kalian bisa tahu secepat itu? Sistem keuangan Rakmi Group terintegrasi dengan bank rekanan, Pak. Maaf, kuncinya. Pria itu menadahkan tangan. Kevin mundur selangkah, menggeleng kuat. Tidak. Tanpa banyak bicara, pria kedua merampas kunci dari tangan Kevin yang lemas. Dalam sekejap mata, mobil kebanggaannya, simbol kesuksesannya di jalan raya, dibawa pergi meninggalkan asap knalpot yang menyesakkan dada. Kevin berdiri terpaku di tengah lahan parkir yang panas, sendirian, tanpa kendaraan, tanpa jabatan. Dompetnya masih ada, tapi ia tahu kartu kredit di dalamnya pasti sudah diblokir. Dengan sisa uang tunai di dompet, Kevin menyetop taksi dengan putus asa. Ia harus pulang ke rumah dinas. Setidaknya ia masih punya tempat berteduh. Ia akan menyusun rencana dari sana. Perjalanan menuju kompleks perumahan terasa sangat lama. Taksi itu bau apek, AC-nya mati, dan sopirnya terus-terusan mengoceh tentang politik yang membuat kepala Kevin semakin mau pecah. Sesampainya di gerbang kompleks perumahan elit itu, taksi berhenti. Palang pintu otomatis tidak terbuka. Satpam kompleks yang biasanya hormat padanya sambil membukakan gerbang dengan senyum lebar, kini keluar dari pos dengan wajah kaku. Namanya Pak Ujang. Dulu Kevin sering menyuruh-nyuruh Pak Ujang membelikan rokok tanpa memberi uang tip. Buka gerbangnya, Pak Ujang. Panas nih, bentak Kevin dari jendela taksi. Pak Ujang menggeleng, tangannya bersedekap di dada. Maaf, Pak Kevin. Instruksi dari pemilik properti, Ibu Ratmi. Akses Bapak ke kompleks ini sudah dicabut total. Bapak dilarang masuk. Apa? Rumahku di dalam. Barang-barangku di dalam. Barang-barang Bapak sudah bukan di dalam lagi, jawab Pak Ujang santai sambil menunjuk ke arah trotoar di luar pagar kompleks, tepat di bawah pohon beringin besar. Kevin menoleh mengikuti arah telunjuk Pak Ujang. Matanya membelalak horor. Di sana, di pinggir jalan yang berdebu, menumpuklah harta karun Kevin. Koper-koper bajunya dilempar begitu saja hingga terbuka, menumpahkan kemeja-kemeja mahalnya ke tanah. Stik golf kesayangannya berserakan seperti kayu bakar. Koleksi sepatu sneakers edisi terbatasnya bercampur dengan sampah daun kering. Foto pernikahan besarnya dengan Tiara, yang figuranya sudah pecah, tergeletak miring di atas tumpukan celana dalam. Itu bukan lagi harta. Itu adalah sampah. Kevin melompat keluar dari taksi, lupa membayar, membuat sopir taksi itu memaki-maki dan melempar uang receh kembalian ke arahnya. Kevin berlari menuju tumpukan barang-barangnya. Ia memungut satu jas Armani yang kini ternoda lumpur becek sisa hujan semalam. Ia memeluk jas itu, meraung frustrasi. Tiara kau wanita iblis. Teriaknya ke langit, menyalahkan satu-satunya orang yang sebenarnya paling tulus mencintainya. Di tengah keputusasaannya, sebuah mobil city car berwarna merah menyala berhenti tepat di depan tumpukan sampah itu. Kaca jendela turun perlahan. Aroma parfum Chanel nomor 5 yang menyengat tercium keluar. Aroma yang sangat Kevin kenal. Cynthia. Harapan Kevin kembali menyala. Cynthia datang. Cynthia pasti mendengar beritanya dan datang untuk menyelamatkannya. Cynthia mencintainya. Mereka adalah pasangan sejiwa. Cynthia pasti akan membawanya ke apartemennya, menenangkannya, dan mereka akan bangkit bersama. Kevin segera merapikan rambutnya yang acak-acakan, memasang wajah semanis mungkin meski matanya merah dan bengkak. Ia berlari kecil mendekati jendela mobil. Sayang, oh Tuhan, syukurlah kamu datang. Kevin menggapai tangan Cynthia yang bertumpu di jendela mobil. Kamu tidak akan percaya apa yang dilakukan nenek tua gila itu padaku. Mereka memecatku,
Mereka mengusirku. Aku butuh tumpangan, sayang. Ayo kita ke tempatmu. Cynthia tidak membuka kunci pintu mobil. Ia menatap Kevin dari balik kacamata hitamnya yang lebar. Perlahan, ia menurunkan kacamata itu ke hidung, menampakkan matanya yang menatap Kevin dengan tatapan kosong. Bukan cinta, bukan kasihan. Hanya tatapan kalkulasi dingin seperti seorang akuntan yang sedang menghitung kerugian. Cynthia menarik tangannya dari genggaman Kevin, lalu mengambil tisu basah dari dashboard dan mengelap tangannya yang bekas dipegang Kevin, seolah baru saja menyentuh bakteri mematikan. Ke tempatku? Tanya Cynthia, nada suaranya tinggi dan meremehkan. Untuk apa? Menampung pengangguran? Kevin ternganga. Apa maksudmu? Kita saling mencintai. Aku akan bangkit. Cin, aku punya bakat. Aku hanya butuh waktu sebentar. Kevin. Cynthia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat kejam di telinga Kevin. Kamu pikir aku mau sama kamu karena bakat kamu? Wake up, darling. Aku mau sama kamu karena kamu maneir. Karena kamu punya prospek jadi YM. Karena kamu bisa belikan aku tas branded. Cynthia menunjuk tumpukan barang Kevin di trotoar dengan dagunya. Sekarang lihat dirimu. Kamu gelandangan. Kamu punya hutang di mana-mana. Karirmu tamat karena blacklist Bu Ratmi. Kamu pikir aku mau menghabiskan masa mudaku untuk membiayai laki-laki bangkrut sepertimu? Kata-kata itu menghunjam dada Kevin lebih sakit daripada pemecatan tadi. Cynthia, wanita yang ia puja, wanita yang demi dia Kevin rela menendang Tiara keluar rumah, ternyata hanyalah parasit yang lebih ganas. Tapi aku menceraikan Tiara demi kamu. Kevin merintih, air matanya mulai menetes lagi, kali ini karena sakit hati yang murni. Itu keputusan bodohmu sendiri. Tukas Cynthia tajam. Tiara itu, meski kampungan, dia punya sesuatu yang gak kamu punya. Ketulusan. Dan bodohnya, kamu buang berlian demi memungut kerikil sepertiku. Cynthia memasang kembali kacamata hitamnya. Jangan hubungi aku lagi. Nomor kamu sudah aku blokir. Dan by the way, tas Hermes yang kamu kasih bulan lalu, ternyata KW. Memalukan. Neng! Mobil merah itu melaju kencang. Bannya menggilas ujung kemeja Kevin yang menjuntai di aspal. Kevin terbatuk-batuk terkena asap knalpot, ditinggalkan sendirian di pinggir jalan yang panas berdebu. Hening. Hanya suara angin yang menerbangkan plastik sampah di sekitar kaki Kevin. Kevin ambruk di atas tumpukan barang-barangnya. Ia duduk bersila di trotoar. Di antara jas-jas mahal yang kini tak berharga dan piala penghargaan, karyawan terbaik, yang patah terinjak. Dulu, ia selalu merasa jijik melihat pengemis di pinggir jalan. Ia selalu berpikir mereka malas dan bodoh. Sekarang, ia adalah salah satu dari mereka. Tanpa atap, tanpa uang, tanpa cinta. Ingatannya melayang ke kejadian semalam. Saat ia menyeret Tiara keluar rumah di tengah hujan. Saat Tiara memohon di kakinya. Tuhan, bisik Kevin parau, menyadari karma instan yang menimpanya. Semalam aku membuat istriku jadi gelandangan. Siang ini, aku yang jadi gelandangan di tempat yang sama. Bedanya, Tiara punya malaikat penolong bernama Ibu Ratmi. Sedangkan Kevin, ia hanya punya bayang-bayang egonya sendiri yang kini tertawa mengejeknya. Ia menoleh ke arah rumah nomor 8A. Gerbangnya tertutup rapat. Tapi ia tahu, di dalam sana, di balik tembok kokoh itu, Tiara sedang duduk di singgasana yang hangat, menikmati teh sore, sementara dirinya terpanggang matahari seperti ikan asin yang lupa diangkat. Kevin membenamkan wajahnya ke dalam lutut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kepalsuan, ia menangis meraung-raung. Bukan tangis akting. Ini tangis penyesalan dari seorang pecundang yang menyadari bahwa ia baru saja kehilangan surga karena terlalu sibuk mengejar neraka yang berbungkus kertas kado indah. Dari kejauhan, awan hitam mulai berkumpul lagi di langit. Sepertinya sore ini akan hujan deras. Dan kali ini, tidak akan ada payung hitam yang datang untuk menolong Kevin. Kamar nomor 304 di Losmen Sukadamai, itu lebih mirip kotak sepatu yang dilupakan Tuhan daripada tempat istirahat manusia. Dindingnya yang bercat hijau kusam dipenuhi bercak-bercak lembab menyerupai peta pulau penderitaan. Mengelupas di sana-sini menampilkan semen kasar di baliknya. Bau apek yang menyengat, campuran aroma rokok murah, keringat basi,
dan pembersih lantai jeruk nipis sintetik, menggantung berat di udara, menusuk hidung Kevin setiap kali ia menarik napas. Kevin duduk bersila di atas kasur busa tipis yang spraynya sudah tidak lagi berwarna putih, melainkan abu-abu kekuningan dengan noda-noda mencurigakan. Di sekelilingnya, koper-koper mahalnya tergeletak sembarangan, tampak out of place seperti berlian yang jatuh di tempat pembuangan sampah. Hanya ada satu lampu neon panjang di langit-langit yang berkedip-kedip sekarat. BZZZT, BZZZT. Menciptakan efek stroboskop horor yang membuat kepala Kevin semakin berdenyut nyeri. Di luar, suara bising knalpot bajai dan teriakan pedagang nasi goreng terdengar jelas lewat jendela Nako yang kacanya retak. Ini adalah neraka duniawi bagi seorang Kevin Andara. Pria yang baru tadi pagi masih membayangkan dirinya tidur di penthouse mewah. Namun, di tengah kehancuran itu, mata Kevin tidak menyiratkan penyesalan. Tidak ada lagi air mata cengeng seperti siang tadi. Yang tersisa di manik matanya kini hanyalah bara dendam yang menyala merah, dikipasi oleh rasa malu yang tak tertahankan. Ia menggenggam ponsel pintarnya, satu-satunya barang berharga yang belum disita. Layarnya retak 1000 akibat terlempar saat ia mengamuk tadi, namun masih berfungsi. Cahaya biru dari layar itu menerangi wajahnya yang kusut, memberikan siluet iblis yang sedang merencanakan tipu muslihat. Kalian pikir kalian bisa menghancurkan aku begitu saja? Desis Kevin pada bayangannya sendiri di layar ponsel yang gelap. Kalian salah besar. Aku Kevin Andara. Aku bisa menjual es batu pada orang Eskimo. Aku bisa membuat dunia membenci kalian. Kevin bangkit, berjalan menuju cermin buram di atas wastafel kecil yang kerannya menetes terus-menerus. Ia menatap wajahnya. Matanya bengkak, rambutnya acak-acakan, kemejanya kotor. Sempurna, penampilan yang sangat menjual untuk sebuah narasi korban penindasan. Ia sengaja mengacak-acak rambutnya lebih parah, melepas 2 kancing atas kemejanya agar terlihat lebih messy dan menyedihkan. Ia kembali ke kasur, menyusun bantal-bantal tipis agar ia bisa bersandar dengan pose lemah tak berdaya. Ia membuka aplikasi media sosial yang memiliki jutaan pengguna haus drama. Jarinya menekan tombol live streaming. Judul siaran, kejam. Suami diusir dan dipecat istrinya sendiri yang ternyata simpanan konglomerat. Dalam hitungan detik, angka penonton mulai merangkak naik. 10 orang, 100 orang, 500 orang. Algoritma menyukai judul yang bombastis. Kevin menarik napas panjang, menundukkan kepala, dan memulai akting terbaik dalam hidupnya. Halo, teman-teman semua. Suaranya parau, bergetar dibuat-buat. Ia mengusap matanya yang kering, memaksanya berair. Maaf kalau penampilan saya berantakan. Saya baru saja mengalami hari terburuk dalam hidup saya. Ia diam sejenak, membiarkan komentar, ada apa, Bang? Dan, semangat, Kak, membanjiri layar. Saya Kevin. Atau mungkin dulu saya Kevin. Hari ini, saya diusir dari rumah saya sendiri. Saya dipecat dari kantor tempat saya mengabdi siang malam. Dan pelakunya adalah istri saya sendiri, Tiara. Kevin mulai terisak pelan. Ia mengangkat wajahnya, menatap lensa kamera dengan tatapan anak anjing yang terluka. Selama 5 tahun, saya bekerja keras banting tulang demi dia. Saya belikan dia rumah, saya cukupi kebutuhannya. Tapi ternyata, di belakang saya, dia berselingkuh. Dia main mata dengan pemilik perusahaan saya, seorang nenek tua kaya raya bernama Ratmi. Ternyata selama ini Tiara adalah peliharaan elit. Dan ketika saya tahu, mereka bersekongkol menghancurkan saya. Kevin menunjuk koper-koper di sekelilingnya. Lihat, saya dibuang seperti sampah. Harta saya disita. Mobil saya ditarik. Saya sekarang di Hotel Melati. Nggak punya uang sepeser pun buat makan. Mereka orang kaya. Mereka punya kuasa. Mereka bisa injak-injak orang kecil seperti saya. Tapi Tuhan nggak tidurkan. Teman-teman. Kevin mengakhiri videonya dengan tangisan histeris, menelungkupkan wajah ke bantal. Ia segera mematikan siaran, lalu mengunggah rekamannya ke feed dengan caption panjang lebar yang penuh fitnah dan tagar Justice for Kevin, suami terzolimi lawan orang kaya. Lalu, ia menunggu. 5 menit pertama, sunyi. 10 menit kemudian, notifikasi mulai berbunyi. Ting, ting, ting ting ting. 1 jam kemudian, ponselnya bergetar tanpa henti seperti sedang kejang.
Video itu viral. Meledak. Ribuan komentar masuk, dan 90% di antaranya berisi kemarahan buta. Netizen yang tidak tahu fakta sebenarnya langsung menelan mentah-mentah narasi suami miskin versus istri kaya selingkuh yang dibangun Kevin. Pejuang keluarga. Gila. Istri gak tahu diuntung. Udah dinafkahi malah selingkuh sama nenek-nenek demi warisan. Sabar ya Bang Kevin. Anti pelakor. Spill akun istrinya. Bang. Biar kita silaturahmi. Dasar wanita ular. Rakyat jelata. Mentang-mentang kaya bisa seenaknya pecat orang? Boykot Ratmi Group. Viralkan. Kevin membaca komentar-komentar itu dengan senyum menyeringai yang mengerikan. Dopamin membanjiri otaknya. Ia merasa kembali berkuasa. Ia berhasil membalikkan keadaan. Tiara boleh punya uang dan jabatan, tapi Kevin punya masa. Masa yang bodoh dan mudah disulut emosinya adalah senjata paling mematikan di era digital. Rasakan itu, Tiara. Kekeh Kevin. Jarinya sibuk milai komentar-komentar yang menghujat istrinya. Besok pagi, kau bukan lagi ratu. Kau akan jadi musuh masyarakat. Sementara itu, di sebuah ruang keluarga yang hangat dan mewah di rumah nomor 8A, suasana sangat kontras dengan keributan di dunia maya. Tiara sedang duduk di sofa empuk, memangku sebuah tablet. Di layar tablet itu, video Kevin sedang berputar. Ia menonton bagaimana suaminya, mantan suaminya, menangis buaya, memfitnah dirinya sebagai wanita simpanan, dan memfitnah nenek kandungnya sendiri sebagai mucikari. Wajah Tiara pucat. Tangannya gemetar memegang tablet itu. Ia membaca kolom komentar yang penuh caci maki. Kata-kata kasar seperti lonte, durhaka, dan sumpah serapah mengerikan ditujukan padanya. Rasanya seperti ditelanjangi di alun-alun kota dan dilempari batu oleh ribuan orang asing. Nenek. Tiara menoleh pada Ibu Ratmi yang duduk tenang di sebelahnya sambil menyesap teh chamomile. Lihat ini. Kevin memutarbalikkan fakta. Semua orang membenci kita. Mereka bilang nenek. Ibu Ratmi meletakkan cangkirnya perlahan. Wajah tuanya sama sekali tidak terusik. Tidak ada guratan panik atau marah. Justru, ada sorot kasihan di matanya. Kasihan pada kebodohan musuhnya. Tenang, Tiara. Ujar Ibu Ratmi lembut. Biarkan dia menari di atas panggung kecilnya. Biarkan dia merasa menang sesaat. Tapi Nek, ini fitnah kejam. Nama baik perusahaan bisa hancur. Nama baik nenek. Fitnah itu seperti bumerang. Nak. Potong Ibu Ratmi bijak. Ia mengambil tablet dari tangan Tiara. Mematikan layarnya. Semakin keras dia melemparnya, semakin keras bumerang itu akan kembali menghantam kepalanya sendiri. Ibu Ratmi berdiri, berjalan menuju jendela, menatap langit malam yang gelap. Kevin lupa satu hal. Di era digital ini, jejak digital itu abadi. Dia lupa bahwa rumah dinas itu dipasang CCTV di setiap sudutnya, termasuk audio. Dia lupa bahwa transaksi keuangannya tercatat rapi di bank. Dia pikir dia sedang menghancurkan kita. Padahal sebenarnya dia sedang menggali kuburannya sendiri, lebih dalam dari sebelumnya. Ibu Ratmi berbalik, tersenyum dingin. Dia ingin perang opini? Baik. Kita berikan dia perang data. Biarkan netizen memujanya malam ini. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya. Karena besok. Ibu Ratmi mengetukkan tongkatnya ke lantai marmer dengan bunyi tok yang solid. Kita akan sajikan kebenaran yang telanjang. Kita tidak akan membantah dengan kata-kata puitis. Kita akan membantah dengan bukti visual yang tak terbantahkan. Besok pagi, kita gelar konferensi pers. Siapkan mentalmu, Tiara. Kamu tidak akan tampil sebagai korban yang menangis. Kamu akan tampil sebagai CEO yang membawa pedang keadilan. Tiara menatap neneknya. Rasa takut akan hujatan netizen perlahan sirna, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Benar. Mengapa ia harus takut pada gonggongan anjing jika ia memegang tali kekangnya? Kevin hanya punya narasi bohong. Tiara punya kebenaran. Malam itu, Kevin tertidur di kasur Apek Losmen suka damai dengan senyum kemenangan di bibirnya, memimpikan Tiara yang hancur dan memohon ampun padanya. Ia tidak tahu bahwa di seberang sana, tim Public Relations dan tim hukum Ratmi Group sedang bekerja lembur, mengompilasi video, bukti transfer, dan rekaman suara yang akan menjadi hulu ledak nuklir untuk menghancurkan Kevin Andara selamanya.
Serangan balik Kevin mungkin terlihat berhasil malam ini. Tapi itu hanyalah ketenangan sebelum tsunami yang sesungguhnya datang menerjang. Ruang balai agung di lantai dasar Menara Ratmi Group telah berubah menjadi arena gladiator modern. Ratusan kursi yang ditata rapi kini penuh sesak oleh wartawan dari berbagai media. Mulai dari portal berita daring sensasional hingga stasiun televisi nasional yang kredibel. Lampu-lampu kilat kamera, blitz, menyambar-nyambar tanpa henti seperti badai listrik buatan, menyilaukan mata siapapun yang berdiri di podium. Udara di ruangan itu terasa padat, syarat dengan bisik-bisik spekulasi dan prasangka. Mereka datang bukan untuk mencari kebenaran. Mereka datang untuk melihat darah. Berkat drama sandiwara Kevin semalam, narasi publik sudah terbentuk. Tiara adalah istri durhaka yang berselingkuh dengan kekuasaan, dan Kevin adalah martir suci yang teraniaya. Para wartawan itu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tajam, siap mencabik-cabik wanita yang akan keluar dari balik tirai beludru merah di sisi panggung. Di ruang tunggu VIP di belakang panggung, Tiara meremas jemarinya yang dingin. Jantungnya berdetak secepat sayap kolibri. Suara dengungan massa di luar sana terdengar seperti suara lebah pembunuh yang siap menyengat. Tarik napas, Tiara. Perintah Ibu Ratmi tenang. Wanita tua itu duduk tegak di kursi rodanya, sengaja menggunakan kursi roda hari ini untuk menekankan kerapuhan fisiknya namun kekuatan mentalnya. Ingat, mereka bukan hakim. Mereka hanya penonton. Dan kitalah sutradaranya hari ini. Tiara mengangguk, menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih, simbol kesucian dan transparansi, yang sangat kontras dengan tuduhan kotor yang dilontarkan padanya. Ayo, ajak Tiara mantap. Pintu terbuka. Mereka melangkah keluar. Seketika, suara jepretan kamera meledak menjadi gemuruh yang memekakkan telinga. Cahaya putih menyilaukan menghantam wajah Tiara bertubi-tubi. Ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, ke arah lautan lensa yang membidiknya, dengan sorot mata yang tenang namun tajam. Mereka duduk di balik meja panjang yang penuh dengan mikrofon. Ibu Ratmi di tengah, Tiara di kanannya, dan seorang pengacara senior berwajah kaku di kirinya. Belum sempat moderator membuka acara, seorang wartawan berambut gondrong langsung berteriak lantang tanpa mikrofon. Bu Tiara, apakah benar Anda mengusir suami Anda karena dia miskin? Apa tanggapan Anda tentang tuduhan perselingkuhan dengan pemilik perusahaan? Suasana riuh. Pertanyaan-pertanyaan lain menyusul, saling tumpang tindih, agresif dan menyerang. Ibu Ratmi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mendekatkan wajahnya ke mikrofon, lalu mengetukkan jari telunjuknya ke kepala mikrofon itu 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Suara dentuman bass dari sound system ribuan watt itu seketika membungkam seluruh ruangan. Hening. Selamat pagi. Suara Ibu Ratmi terdengar serak namun menggelegar, memenuhi setiap sudut ruangan. Kami tidak akan menjawab pertanyaan sampah yang didasari oleh fiksi. Kami di sini untuk menayangkan sebuah film pendek. Film dokumenter tentang sang korban. Ibu Ratmi memberi isyarat tangan. Lampu ruangan diredupkan. Sebuah layar LED raksasa di belakang mereka menyala terang. Di losmen Sukadamai yang pengap, Kevin sedang menonton siaran langsung itu dari layar ponselnya yang retak. Ia tertawa meremehkan sambil memakan mie instan mentah. Film? Hah, mau bikin video klarifikasi nangis-nangis ya? Gak bakal mempan. Ejek Kevin. Netizen sudah ada di pihakku. Namun, tawa Kevin tercekik di tenggorokan saat melihat apa yang muncul di layar. Itu bukan video klarifikasi wajah. Itu adalah rekaman CCTV. Kualitasnya high definition, HD, berwarna, dan bersuara jernih. Ada tulisan tanggal dan jam di pojok kiri atas. 2 hari yang lalu, pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Gambar di layar menunjukkan ruang tengah rumah Kevin. Terlihat jelas Kevin, masih mengenakan jas kantornya, sedang menyeret Tiara di lantai. Suara Kevin yang menggelegar terdengar jelas lewat pengeras suara di ruang konferensi pers. Bahkan terdengar jelas di ponsel Kevin di losmen. Audio CCTV. Jangan membantah. Dasar wanita tak berguna. Para wartawan terkesiap. Mereka melihat bagaimana Kevin menjambak rambut Tiara, menyeretnya seperti binatang. Video berganti angle ke kamera teras depan, CCTV outdoor. Hujan deras terlihat jelas. Kevin mendorong Tiara keluar, menendang tangannya, lalu membanting pintu.
Audio merekam jelas teriakan Kevin yang menembus badai. Audio CCTV. Rumah kita? Jangan mimpi. Ini rumah dinas fasilitas untuk Mener Kevin. Bukan untuk istri kampung sepertimu. Anyahlah. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti Balai Agung. Tidak ada satupun wartawan yang berani bersuara. Mereka terpaku melihat kekejaman yang telanjang di depan mata. Pria yang semalam menangis terseduh-seduh di medsos mengaku diusir istri. Ternyata adalah monster yang membuang istrinya ke tengah badai. Video belum selesai. Layar berganti menampilkan data grafis. Bukan video, tapi deretan angka. Audit forensik keuangan divisi pemasaran. Garis-garis merah menghubungkan rekening perusahaan ke rekening pribadi Kevin. Lalu mengalir deras ke rekening lain atas nama Cynthia L. Total dana yang digelapkan, 2.500.000.000 rupiah. 2.500.000.000 rupiah. Di bawah data itu, muncul foto-foto bukti. Kevin dan Cynthia di hotel mewah. Kevin membelikan tas branded, yang ternyata KW, menggunakan kartu kredit kantor. Tanggal-tanggal di bukti itu mencocokkan bahwa saat Tiara sedang sakit di rumah sendirian, Kevin sedang berpesta pora di Bali dengan uang curian. Di losmen Sukadamai, ponsel Kevin terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai ubin yang kotor. Wajahnya seputih kapas. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Habis, aku habis. Bisiknya horor. Ia buru-buru memungut ponselnya, membuka kolom komentar di akun media sosialnya. Angin telah berubah arah. Badai yang ia ciptakan kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan tsunami. Netizen cerdas. Anjir, itu video CCTV-nya sadis banget. Gila tuh cowok. Istrinya diseret kayak karung. Detektif TikTok. Plot twist macam apa ini? Jadi yang selingkuh lakinya? Pakai duit korupsi pula? Hujat bersama. Woi Kevin. Keluar lo. Acting lo bagus banget setan. Penjarakan. Ribuan komentar hujatan baru masuk setiap detik. Akun Instagram Kevin, LinkedIn Kevin, bahkan nomor WhatsApp-nya yang tersebar, semuanya diserang. Kevin mencoba menghapus videonya, tapi percuma. Netizen sudah mendownload dan menyebarkannya ulang. Jejak digital itu abadi, dan kini jejak itu melilit lehernya seperti tali gantungan. Kembali ke ruang konferensi pers. Lampu ruangan kembali dinyalakan. Suasana telah berubah 180 derajat. Tatapan para wartawan kepada Tiara kini bukan lagi tatapan permusuhan, melainkan tatapan bersalah, simpati, dan hormat. Beberapa wartawan wanita bahkan terlihat menyeka air mata mereka. Terguncang oleh video kekerasan tadi. Tiara mendekatkan wajahnya ke mikrofon. Wajahnya tenang, tidak ada dendam, hanya ada ketegasan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Seperti yang kalian lihat, suara Tiara lembut namun tegas. Saya tidak mengusir suami saya. Saya menyelamatkan diri saya sendiri. Dan perusahaan ini. Tiara menoleh pada Ibu Ratmi yang tersenyum bangga. Perusahaan ini tidak memecat karyawan sembarangan. Kami membuang sel kanker yang menggerogoti integritas kami. Tiara mengangkat sebuah map hijau di tangannya. Hari ini, melalui kuasa hukum saya resmi mengajukan dua hal. Pertama, gugatan cerai kepada Kevin Andara. Kedua, pelaporan tindak pidana KDRT dan penggelapan dana perusahaan ke pihak kepolisian. Kamera kembali menyambar-nyambar, mengabadikan momen bersejarah itu. Kepada Kevin, Tiara menatap lurus ke lensa kamera utama, seolah menatap langsung ke jiwa Kevin yang sedang meringkuk di losmen. Berhenti bersembunyi di balik air mata palsumu. Berhenti memanipulasi rasa iba orang lain. Hadapi dosamu seperti laki-laki. Penjara sedang menunggumu, dan kali ini, tidak akan ada yang datang membawakan payung untukmu. Tiara menutup map itu. Sesi selesai. Ia dan Ibu Ratmi berdiri, meninggalkan podium tanpa menjawab satupun pertanyaan tambahan. Mereka berjalan keluar dengan kepala tegak, diiringi oleh kebisuan yang penuh rasa hormat dari seluruh ruangan. Di sudut ruangan, seorang wartawan senior berbisik pada rekannya, "Gila, itu baru namanya Queen Energy." Kevin benar-benar cari mati melawan mereka. Sementara itu, di kamar 304 losmen Sukadamai, Kevin meringkuk di sudut ruangan yang gelap. Ia mendengar suara sirene di kejauhan. Nguing-nguing. Suara itu semakin lama semakin dekat. Dan kali ini, Kevin tahu suara itu bukan untuk orang lain.
Ponselnya berdering. Bukan dari Cynthia, bukan dari teman. Di layar tertera nomor tak dikenal. Selamat siang, Saudara Kevin Andara. Suara berat di seberang sana terdengar tanpa basa-basi. Kami dari Polres Jakarta Selatan. Posisi Anda sudah kami lacak melalui sinyal ponsel. Jangan mencoba melarikan diri. Kami sedang menuju ke sana. Ponsel itu jatuh lagi. Kevin menatap pintu kamar losmennya yang rapuh. Pintu itu adalah satu-satunya penghalang antara dirinya dan jeruji besi. Dan ia tahu, dalam hitungan menit, pintu itu akan didobrak. Sama seperti ia mendobrak pintu kebahagiaannya sendiri karena keserakahan. Dunia Kevin Andara telah resmi berakhir. Kebenaran telah telanjang, dan rupanya sangat mengerikan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kebohongan. Di luar, matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan kemenangan keadilan. 1 tahun. Waktu adalah penipu ulung. Bagi sebagian orang, 365 hari berlalu secepat kedipan mata, menyisakan jejak tawa dan sampanye. Namun bagi Kevin Andara, 1 tahun terakhir ini merambat-lambat seperti siput yang merayap di atas silet, menyayat setiap inci kesadarannya dengan rasa sakit yang konstan. Di lantai marmer lobi Grand Ballroom Hotel Mulia yang megah, seorang pria kurus dengan seragam cleaning service berwarna biru pudar sedang berlutut. Tangannya yang dulu halus karena rajin manikur dan hanya memegang pulpen mahal, kini kasar, pecah-pecah, dan berbau bahan kimia pembersih lantai yang menyengat. Ia menggosok noda kopi di lantai dengan kain lap kumal. Gerakan tangannya mekanis, tanpa jiwa, layaknya robot tua yang baterainya hampir habis. Itu Kevin. Atau setidaknya, sisa-sisa dari manusia yang dulu bernama Kevin. Setelah skandalnya viral dan vonis penjara 6 bulan atas kasus penggelapan dana, hukuman ringan karena sebagian aset berhasil disita untuk ganti rugi, Kevin keluar dari jeruji besi bukan sebagai manusia baru, melainkan sebagai bangkai sosial. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mantan narapidana kasus korupsi yang wajahnya pernah jadi meme nasional. Teman-temannya hilang ditelan bumi. Cynthia, wanita itu sudah menikah dengan duda kaya raya pemilik tambang seminggu setelah Kevin ditangkap. Kevin jatuh miskin semiskin-miskinnya. Ia tinggal di petak kontrakan sempit di pinggiran kali, makan nasi bungkus sisa warteg, dan akhirnya menerima pekerjaan sebagai petugas kebersihan outsourcing dengan gaji harian yang tak seberapa. Hei, gosok yang bersih. Jangan malas, bentak kepala pengawas, seorang pria muda yang usianya jauh di bawah Kevin. Sebentar lagi tamu VVIP datang. Kalau masih ada debu, potong gaji. Kevin hanya mengangguk patuh, tidak berani membantah. Dulu, ia yang membentak orang. Sekarang, ia adalah samsak bagi bentakan orang lain. Karma tidak hanya memukulnya, karma mencincangnya habis-habisan. Suasana di lobi hotel mendadak sibuk. Para petugas keamanan dengan jas hitam dan ARPC mulai bersiaga membentuk barikade. Karpet merah digelar memanjang dari pintu masuk utama hingga ke pintu ballroom. Hari ini adalah acara penganugerahan Business Leader of the Year. Sebuah acara prestisius yang dihadiri oleh konglomerat dan pejabat tinggi negara. Kevin diperintahkan minggir ke sudut, berdiri di samping pot bunga besar agar pemandangan kumuhnya tidak merusak estetika para tamu agung. Ia berdiri sambil memegang gagang pelnya erat-erat, menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik topi seragam. Ia malu. Ia takut ada mantan rekan kerjanya yang mengenalnya. Satu persatu mobil mewah berhenti di lobi. Pria-pria berdasi dan wanita-wanita bergaun malam turun, tersenyum pada kamera wartawan. Kilatan blitz menyambar-nyambar. Tiba-tiba, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap berhenti dengan anggun tepat di depan pintu lobi. Keheningan singkat terjadi, seolah alam semesta sedang menahan napas menyambut kedatangan sang primadona. Seorang sopir berseragam rapi membukakan pintu penumpang belakang. Kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi kristal turun menapak karpet merah. Disusul oleh sosok wanita yang membuat seluruh lobi hotel seakan berhenti berputar. Kevin, yang penasaran karena keheningan itu, memberanikan diri mengintip sedikit dari balik pot bunga. Matanya membelalak. Gagang pel di tangannya nyaris terlepas. Itu Tiara. Wanita yang setahun lalu ia seret di lantai seperti binatang, kini berdiri tegak laksana Dewi Kayangan. Tiara mengenakan gaun malam berbahan bludru merah marun yang membalut tubuhnya dengan elegan, memberikan kesan agung dan berkuasa. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian,
Berlian asli yang kilaunya bisa membeli harga diri Kevin 1000 kali lipat. Di samping Tiara, duduk di kursi roda elektrik yang canggih, Ibu Ratmi tersenyum bangga. Wajah tua itu tampak lebih segar, seolah energi muda cucunya telah memberinya perpanjangan usia. Ibu Tiara, lihat sini, teriak para fotografer berebut perhatian. Tiara tersenyum. Bukan senyum takut-takut seperti saat ia menyajikan sup ayam yang ditolak Kevin. Bukan senyum sedih saat ia memohon jangan diusir. Itu adalah senyum seorang pemenang. Senyum seorang CEO Ratmi Group yang baru saja mencatatkan laba terbesar dalam sejarah perusahaan. Kevin merasa napasnya tercekat. Jantungnya dipukul palu godam penyesalan. Ia melihat Tiara berjalan melintasi karpet merah, hanya berjarak 5 meter dari tempat Kevin bersembunyi. Wangi parfum Tiara tercium oleh hidung Kevin. Wangi mawar dan casmer yang mewah, menghapus bau pembersih lantai yang melekat di baju Kevin. Saat Tiara melintas, waktu seakan melambat. Gerakan Tiara begitu slow motion di mata Kevin. Tanpa sengaja, tatapan Tiara bergeser ke sudut ruangan, ke arah pot bunga tempat Kevin berdiri. Mata mereka bertemu. Selama 1 detik yang abadi, dunia Kevin runtuh untuk kedua kalinya. Ia melihat manik mata itu. Mata teduh yang dulu menatapnya dengan cinta tanpa syarat. Mata yang dulu menangis karenanya. Kini, mata itu menatapnya dengan datar. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah ketidakpedulian. Tiara menatap Kevin seolah Kevin hanyalah bagian dari dekorasi hotel. Sama tidak pentingnya dengan pot bunga di sebelahnya. Kevin tidak lagi relevan dalam hidupnya. Kevin hanyalah masa lalu yang sudah menjadi abu. Tiara memutus kontak mata itu dengan ringan, lalu kembali menatap ke depan. Melanjutkan langkahnya menuju ballroom diiringi tepuk tangan meriah para hadirin. Ia tidak berhenti. Ia tidak menoleh lagi. Ia terus berjalan maju, meninggalkan Kevin yang terpaku dalam kehinaan yang absolut. Air mata menetes dari sudut mata Kevin, jatuh membasahi seragam birunya yang kusam. Dia sudah terbang. Batin Kevin, suaranya pecah dalam hati. Dan akulah orang bodoh yang mematahkan sayapnya dulu, hanya untuk melihatnya tumbuh kembali menjadi sayap emas yang tak tersentuh. Hei, kau yang di sana, jangan melamun. Hardik pengawas lagi, membuyarkan lamunan Kevin. Itu ada tamu yang menumpahkan minuman di dekat pintu. Bersihkan sekarang. Kevin tersentak. Ia buru-buru menyeka air matanya dengan lengan baju yang kotor. Baik, Pak. Jawabnya serak. Kevin berlari kecil, membungkuk-bungkuk, membawa kain pel dan embernya menuju noda minuman yang tumpah di karpet merah. Karpet yang baru saja dilewati oleh mantan istrinya. Ia berlutut, menggosok karpet itu di bawah kaki-kaki orang kaya yang sedang tertawa bahagia. Di dalam ballroom, suara MC terdengar menggema melalui pengeras suara. Hadirin sekalian, mari kita sambut wanita inspiratif tahun ini, CEO Ratmi Group, Ibu Tiara Ratmi. Gemuruh tepuk tangan membahana, menembus dinding tebal ballroom hingga terdengar sayup-sayup oleh Kevin di luar. Kevin berhenti menggosok sejenak. Ia menatap pantulan wajahnya di genangan air dalam ember pelnya yang keruh. Wajah tua sebelum waktunya, wajah pecundang, wajah orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ia teringat malam badai itu. Andai saja ia memakan sup ayam itu dengan senyum. Andai saja ia memeluk Tiara saat hujan turun. Mungkin saat ini, dialah pria berjas yang berdiri di samping Tiara, menggenggam tangannya di panggung kemenangan. Tapi, andai adalah kata paling menyakitkan dalam kamus manusia. Kevin kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya membersihkan kotoran orang lain. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi kaca lobi hotel. Namun kali ini, Kevin tahu pasti, hujan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidupnya. Sementara di dalam sana, di bawah cahaya lampu kristal yang hangat, Tiara berdiri di podium, tersenyum pada dunia, akhirnya menemukan rumah tempat ia seharusnya berada. Rumah di mana ia dihargai, dicintai, dan dijaga selayaknya permata yang paling berharga. 2 takdir telah tertulis ulang. 1 terbang menuju matahari. 1 tenggelam dalam lumpur yang ia ciptakan sendiri. Dan begitulah kisah ini berakhir, bukan dengan teriakan, melainkan dengan bisikan keadilan yang bergema abadi di lorong waktu. Tamat.